Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 626, Teman Totem Siyu Turun, 5. Pengalaman penjinak binatang Dewa Merah diketahui semua orang, dan itu sama untuk Dewa Merah. Itu pasti tidak ada hubungannya dengan Phoenix Mystic Realm. Ji Xiang dari pengadilan Phoenix ini sangat yakin. Kata-kata pihak lain adalah menginjak-injak keberadaan Phoenix God Society. Hah, Anda meragukan saya. Dewa Merah mengerutkan kening. Saya hanya menasihati Lord Red God untuk jujur, kata Ji Xiang. Dewa Merah tidak mengatakan sepatah kata pun. Tekanan besar menekan Ji Xiang dari pengadilan Phoenix, membuat ekspresinya berubah dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak menyangka penjaga Pulau Dewa Merah begitu tidak masuk akal. Dia baru saja akan melawan ketika seseorang langsung membantunya di saat berikutnya. Hei, hei, hei. Pada saat yang sama, dari udara tipis, penghalang tingkat totem mengalir ke hulu dari ruang alternatif, menekan tekanan Dewa Merah ke langit. Pada saat ini, ekspresi Dewa Merah berubah. Ledakan. Dua pencegahan tingkat totem langsung merobek ruang. Di celah spasial hitam, seekor kucing permata perlahan berjalan keluar dan melangkah di langit. Itu menatap lurus ke monster api di langit dan berkata, "Pria besar, saya curiga Anda sedang bermain api." Totem lain. Ini, kucing permata. Bagaimana ini mungkin? Saat kucing permata muncul dan menunjukkan kekuatan totem, legenda 7 pulau melebarkan mata mereka. Ini karena ras kucing permata tidak tinggi. Bahkan setelah berevolusi dengan permata, yang tertinggi hanyalah ras raja. Bagaimana itu bisa mencapai level totem? Apalagi kucing permata ini terlalu asing. Beastamers dari Seven Islands tidak mengetahuinya. Bahkan legenda pengadilan Phoenix tercengang. Mereka memandang kucing permata itu dengan tidak percaya, tidak tahu mengapa ia ingin menahan tekanan untuk mereka. Ini Senior Ying, legend kesangat senang. Di sampingnya, Zheng Hai juga tercengang. Bukankah ini tuan penjaga Universitas Ibu Kota kuno? Pada saat ini, masalahnya menjadi semakin rumit. Di langit di atas laut di luar Pulau Dewa Merah, sejumlah besar penguasa terbang bergegas ke inti insiden dengan kecepatan yang sangat cepat. Setan kambing ditunggangi oleh legenda negara-negara berperang, Leviathan raksasa ditunggangi oleh legenda Laut Tirani, dan legenda Xiao Shuang dan yang lainnya bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Di sekitar Gunung Phoenix, Beastamers tingkat rendah merasakan pencegahan di gunung dan memandang Dewa Merah di langit. Mereka merasakan keringat panas mengalir dan merasa ada yang tidak beres. Pertempuran besar mungkin terjadi di sini. Dan siapa kamu? Pada saat itu, yang paling marah adalah Dewa Merah Totem. Itu melihat kucing totem lemah di depannya dan berkata, "Apakah kamu ingin melawanku?" Petik 2. Kucing permata itu menguap dan berkata, "Aku hanya menyelamatkanmu. Saya menyarankan Anda untuk tidak berkomplot melawan sumber daya di gunung dan tidak mengganggu orang-orang di dalamnya. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Selain itu, kamu harus membayarku karena telah menyelamatkan hidupmu. Ingat, Anda berutang kepada saya sumber daya legendaris." Petik 2. Dewa Merah. Legenda 7 pulau. Hah. Dewa Merah tersenyum dan marah. Sebagai salah satu penjaga 7 kepulauan, ia belum pernah melihat totem arogan seperti itu di wilayahnya. "Itu datang," bisik kucing permata. Pada saat ini, Dewa Merah masih tidak mengerti, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya berubah secara drastis. 1 2 3 4 5. 1 2 3. Rasanya aura kuat tak berujung tiba-tiba mendekat. Di antara mereka, setidaknya ada 6 level totem, dan di antara 6 totem ini, bahkan ada totem terbaik. Bagaimana ini mungkin? Dewa Merah terkejut. Nomor ini. Pada saat ini, retakan tiba-tiba muncul di langit yang lebih tinggi, retakan hitam besar. Raungan naga datang dari celah, bergema di seluruh dunia, membuat ekspresi Dewa Merah semakin berubah. Itu juga membuat Beastamers of the Seven Islands secara bertahap terpana. Seekor naga es besar setinggi puluhan meter adalah yang pertama terbang keluar dari celah spasial, membawa serta udara dingin yang tak ada habisnya. Tatapannya yang dingin menatap seluruh Gunung Phoenix, menyebabkan suhu di sini turun. Level totem, naga es. Mengikuti dari belakang, naga surgawi timur biru laut sepanjang 100 meter, naga surgawi timur putih, terbang keluar dari celah spasial, tubuh besar mereka mengelilingi langit.
Kota Istana Naga, Raja Naga Laut, Raja Naga Azure. Mata naga besar mereka menatap ke bawah, mencari seseorang. Ini bukan akhir. Di bawah suara petir, naga surgawi timur emas, yang juga panjangnya 100 meter, muncul dengan naga totem di depan. Kota Istana Naga, Raja Naga Guntur, Raja Naga Abadi. Pada akhirnya, saat celah spasial menyusut, naga surgawi yang hampir ilusi dan transparan keluar. Kota Istana Naga, Raja Naga Luar Angkasa. Suaranya yang berat bergema ke segala arah. Serius, sudah sedekat ini dan kamu masih ingin aku merobek ruang terbuka. 6 totem. Selain itu, retakan yang menyusut tidak sepenuhnya menutup. Paus penembus langit, Jenderal Raksasa, ubur-ubur luar angkasa, dan penguasa tertinggi lainnya dari Departemen Perlindungan Lingkungan Kota Istana Naga mengikuti di belakang Raja Naga Totem dan turun ke sini. Aura mengerikan yang memenuhi langit menekan Pulau Dewa Merah. 6 totem dan lebih dari 10 penguasa terkemuka telah turun. Pada saat ini, bahkan api Gunung Phoenix jauh lebih lemah. Melihat 6 Raja Naga Totem yang tiba-tiba turun, Beastamers dari Seven Islands yang legendaris, Beastamers tingkat rendah terdekat dari Seven Islands, hewan peliharaan mereka merasa jantung mereka hampir berhenti. Mereka hampir tidak bisa bernapas. Mereka melebarkan mata mereka dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Bahkan Dewa Merah sangat ketakutan hingga ingin kencing di celana. Itu tidak mengerti mengapa para hooligan dari Dragon Palace City tiba-tiba turun ke Seven Islands. Bahkan selama pertempuran totem, Raja Naga dari kota Istana Naga tidak pernah bepergian bersama seperti ini. Tentu saja, legenda Kedan Zheng Hai juga tercengang dan terkejut. Kelompok Raja Naga ini awalnya dipanggil oleh Bukti dari Departemen Perlindungan Lingkungan untuk meminta penjelasan dari Kepulauan Tujuh. Mereka berencana menggunakan totem naga racun untuk memeras beberapa sumber daya. Namun, di tengah jalan, mereka dihentikan oleh klon kucing permata dan diberitahu bahwa seseorang sedang menggertak Siyu, jadi mereka datang ke sini terlebih dahulu. Siyu tidak bisa diganggu. Bagaimanapun, ini adalah penguasa Spiritel Laut Biru, penjinak binatang yang dipilih oleh Dewa Naga, putra Raja Naga Es. Mereka semua adalah keluarga. Pada saat ini, ketika Raja Naga Totem turun, Siyu, yang sedang mengumpulkan sumber daya, tampaknya telah memasuki akhir. Dalam nyala api, sosok biru perlahan terbang. Siyu, yang terbang dari inti alam mistik, segera menjadi fokus. Di tubuhnya, Ice Making tergantung. Itu terlalu panas. Pada saat ini, ketika Dewa Merah melihat pencuri kecil yang mencuri sumber daya ini, tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Legenda 7 pulau dan yang lainnya juga memandang Siyu, yang belum pulih dari keterkejutan mereka. Tepat setelah itu, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Tindakan Raja Naga Totem membuat mata semua orang meledak. Raja Naga Totem sedikit terkejut ketika mereka melihat Siyu. Kucing permata sudah memberitahu mereka tentang penyamaran Siyu, jadi mereka masih bisa mengenalinya saat ini. Setelah tercengang, mereka berkata dengan tidak rata, "Kamu cukup energi. Saya mendengar dari kucing itu bahwa seseorang menggertak Anda. Siapa ini? Mereka sangat berani." Siyu tampak sedih. Orang itu. Siyu menunjuk Dewa Merah yang tidak masuk akal. Dia perlu setidaknya diberi kompensasi satu sumber daya legendaris dari orang ini, atau itu belum berakhir. Dewa Merah. 7 totem memandang Dewa Merah. Mentalitas Dewa Merah meledak, "Ki-Aki, apaan sih? Tidak mungkin, tidak mungkin." Bab 627, membuka pintu dan membiarkan Siyu masuk. 1. Mentalitas Dewa Merah saat ini cukup rusak. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti itu. Bahkan dalam pertempuran totem terakhir, ketika bertarung bersama Beastamernya, dia belum pernah melihat begitu banyak totem pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka di sini adalah naga dengan kekuatan pertempuran yang kuat. Selain kucing itu, tidak peduli seberapa lambat Dewa Merah, dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Manusia yang mengambil sumber daya memiliki beberapa paha yang dia sandarkan, dan paha ini sangat tebal. Pada saat ini, Dewa Merah dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Itu bukan untuk Siyu, bukan untuk Raja Naga Totem, tetapi untuk Presiden Pulau itu, Divine Master of the Red Fire, dan yang lainnya.
Sebagai penjaga totem 7 kepulauan dan binatang penjaga yang ditinggalkan oleh mantan ahli Kepulauan 7, statusnya di Kepulauan 7 sangat tinggi. Oleh karena itu, ketika ia melihat sumber daya digali di wilayah perlindungannya, ia secara tidak sadar ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Ini awalnya adalah hal yang sangat normal. Di Kepulauan 7, dikatakan bahwa Valkyrie tidak bisa keluar dari pengasingan. Tak satu pun dari 5 penjaga lainnya adalah elemen api. Kepada siapa lagi sumber daya ini dapat diberikan? Persetujuan dari Presiden Pulau, Master Surgawi dari masyarakat Dewa Merah, dan yang lainnya pada awalnya juga membuat Dewa Merah sangat puas. Tapi dari kelihatannya, Dewa Merah benar-benar ingin mengutuk kedua orang ini. Seorang Beastamer dengan latar belakang yang begitu kaya sehingga dia bahkan bisa memanggil Raja Naga Totem dari Dragon Palace City. Mengapa mereka tidak mengatakan ini sebelumnya? Jika mereka mengatakan sebelumnya, tentu saja tidak akan melakukan hal seperti ini. Itu akan duduk dan berbicara dengan teman-teman asing ini. Dewa Merah segera merasa bahwa itu adalah Presiden Pulau Kuil dan yang lainnya yang telah melukainya. Itu dianiaya. Pada saat ini, alasan mengapa Dewa Merah begitu takut adalah karena aura ketujuh totem ini telah menguncinya. Beberapa pencegahan menakutkan melilitnya seperti sangkar. Perasaan mendekati kematian pada batasnya bahkan membuat Dewa Merah tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Beastamer yang bukan dari 7 kepulauan akan memilih sumber daya di wilayahnya. Ini tidak lagi penting. Lagi pula, di dunia ini, tinju terkuat adalah hukum. Pada saat ini, itu jelas dipukuli oleh sekelompok tinju besar. Ini salah paham. Dewa Merah ingin menjelaskan dan menyalahkan Presiden Pulau Kuil dan Dewa-Dewa Chihuo, yang mempercayainya, tetapi Raja Naga Totem dari kota Istana Naga tidak berencana untuk menghadapinya begitu saja. Meskipun tidak cukup merepotkan bagi mereka untuk hanya menghancurkan Dewa Merah, sebagai salah satu dari 7 penjaga pulau, tidak diragukan lagi lebih nyaman untuk melihat perbedaan kekuatan dengan matanya sendiri sehingga segalanya akan lebih mudah di masa depan. Segmen kompensasi. Seven Islands, kamu semakin berani. Raja Naga Laut melebarkan matanya dan melotot. Mata naganya dipenuhi dengan penghalang yang tak terjangkau. Bagian depan tubuhnya yang panjang menamparkan Dewa Merah dengan cakar naganya. Tunggu. Melihat ini, ekspresi Dewa Merah membeku. Pada saat yang sama, itu mengutuk di dalam hatinya. Saat hendak melawan, tiba-tiba ia merasa seolah-olah haknya untuk mengendalikan elemen api telah dirampas secara instan. Tunggu. Meskipun hanya sesaat, itu masih mengejutkan Dewa Merah. Rasanya seolah-olah telah memasuki dunia lain sekaligus, dan hukum api di dunia ini benar-benar berbeda dari dunia sebelumnya. Anti-sihir. Di langit, Raja Naga luar angkasa misterius yang belum pernah dilihat Siyu menatap Dewa Merah dengan tatapan yang dalam. Dalam sekejap, fluktuasi spasial transparan menyebar dan berkumpul ke dalam domain, membatasi Dewa Merah dan segera menghilangkan kemampuannya untuk mengendalikan api. Tingkat transenden, domain anti-sihir. Mengaum. Ini bukanlah akhir. Saat Raja Naga Laut menyerang, kekuatan naga dari Raja Naga Totem lainnya juga benar-benar meletus. Seperti getaran spasial, itu membuat langit menjadi gelap gulita, menyebabkan celah spasial membungkus lubang hitam besar, memancarkan aura yang mengejutkan. Totem kelas atas. Begitu Raja Naga luar angkasa menyerang, Dewa Merah tahu bahwa itu sama sekali bukan tandingan orang ini. Hanya naga surgawi spasial ini sudah cukup untuk menekannya. Selain itu, orang-orang besar lainnya juga tidak bisa dianggap enteng. Crimson God segera dipenuhi dengan kesedihan. Apa dosa? Pada saat ini, penindasan bersama dari banyak totem membuat Dewa Merah tidak mungkin untuk melawan. Itu hanya bisa menonton tanpa daya saat cakar naga besar Raja Naga Laut menyelimuti langit dan bumi dan menabraknya. Dengan ledakan, Dewa Merah merasa pikirannya bergetar. Cakar naga yang dibungkus naga ini mungkin secara langsung menekan api yang memenuhi langit dan menjatuhkannya dari bentuk aslinya, membuat tubuhnya seperti hujan api saat menabrak Gunung Phoenix. Wajah api besar terus berubah menjadi bentuk kehidupan unsur aneh dengan wajah iblis yang tampak seperti tikus besar. Mencicit. Cakar itu ditampar, dan rasa sakit yang hebat membuat Dewa Merah berteriak. Tempat itu mendarat langsung membentuk lautan api yang meremas area Sun Flame dari Phoenix Mystic Realm. Di lautan api, pupil tikus besar Dewa Merah mengerut saat memelototi kelompok ini. Dia mengutuk, "Ayo kita bicarakan. Apakah kamu ingin memulai perang dengan Seven Islands?"
Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk mewakili 7 pulau? Raja Naga Laut terus menamparkan dari jauh. Cakar air berbentuk naga dan 6 hingga 7 naga tingkat totem di sekitarnya mungkin secara langsung membuat Dewa Merah terbakar amarah, dan pupilnya mengerut. Kamu tanda pagar Akeong, Beastamers of the Seven Islands, apa yang masih kamu lihat? Cepat dan panggil bala bantuan. Petik 2. Juga, kamu melukaiku. Legenda 7 pulau tidak akan membiarkanmu pergi, itu mengungkapkan ekspresi yang sangat arogan, dan ekspresinya berangsur-angsur terdistorsi. Ledakan. Dengan tamparan lain, api di sekitar Dewa Merah semuanya hancur. Adapun tubuh utama Dewa Merah, tikus api sepanjang 5 hingga 6 meter, itu langsung meringkuk di tanah basah, terlihat sangat menyedihkan. Domain anti-sihir terus menyelimutinya, dan 7 pencegahan tingkat totem melilit tubuhnya. Itu tidak bisa menyisihkan kekuatan apapun untuk menghadapi cakar besar Raja Naga Laut. Bab 628, membuka pintu untuk melepaskan Siyu, 2. Mencicit. Pada saat ini, keadaan menyedihkan Dewa Merah jatuh di mata Divine Master of the Phoenix Court, Presiden Temple Island, legenda Xiao Yuan, Red Fire Divine Master, dan yang lainnya, menyerang hati mereka setiap saat. Tuan Dewa Merah. Master Surgawi Api Merah gemetar ketika dia ingin membantu pihak lain, tetapi baik itu dia atau hewan peliharaan Tuan di sampingnya, mereka merasakan aura yang dibentuk oleh lusinan tekanan di langit dan tidak memiliki keberanian untuk menonjol sama sekali. Pada saat itu, Ke Yingzong dan Zheng Hai juga menelan ludah mereka dengan gila, terpana oleh pemandangan di depan mereka. Itu terlalu ganas. Ini adalah penjaga 7 pulau. Mengapa itu sama menyedihkannya dengan siswa sekolah dasar yang diganggu oleh kekuatan jahat? Ah, ah, ah. Pada saat ini, Siyu akhirnya menghela nafas lega. Bahkan, ketika Dewa Merah muncul dan mengulurkan tangan besarnya untuk meraih puncak gunung, dia panik sejenak. Dia tidak menyangka bahwa penjaga 7 pulau akan dipanggil seperti ini. Namun, Siyu saat ini benar-benar nyaman. Itu tidak menyangka ada naganya di laut. Bing-bing. Mantap. Selain tumpukan Raja Naga Totem, kucing permata lucu yang bercampur juga melepaskan pencegahan sambil diam-diam memuji naga es. Pada awalnya, kucing permata berpikir bahwa mungkin hanya ada 2 atau 3 Raja Naga yang datang ke 7 kepulauan, tetapi tidak menyangka bahwa bos dari Departemen Perlindungan Lingkungan Kota Istana Naga, Naga Es, sangat luar biasa. Itu disebut Raja Naga Guntur dan Raja Naga Luar Angkasa, 2 tembakan besar yang kekuatan pertempurannya juga berada di puncak Raja Naga Istana Naga. Sepertinya Ice Dragon melakukannya dengan cukup baik di Dragon Palace City. Mungkinkah dari sudut pandang seekor naga, Bing-bing juga sangat cantik. Kucing permata itu berpikir keras. Hehe. Ice Dragon juga mempertahankan keseriusannya dan diam-diam bersemangat. Ini jauh lebih baik daripada berpartisipasi dalam pertempuran totem dengan Mu Huyin. Situasi saat itu begitu menyiksa. Sulit untuk mengandalkan kekuatan seorang tuan untuk melawan totem terkemuka, tidak seperti sekarang. Setelah bergabung dengan Dragon Palace City, ia dengan santai mengumpulkan tim totem dan menggertak totem dari negara lain. Itu seperti menindas seorang anak. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Pada saat ini, Dewa Merah curiga bahwa itu tidak dapat bertahan hari ini. Itu sangat menyesal dan tidak mengerti mengapa itu bangun hari ini. Pada saat yang sama, Beastamers yang hadir masih tahu apa yang sedang terjadi. Beastamers yang bergegas mendekat bahkan lebih tercengang. Di kejauhan, Beastamers legendaris dari Seven Islands dan Dong Huang, termasuk legenda negara berperang dan legenda Laut Tirani, bergegas menuju kuil Phoenix dengan sekuat tenaga. 1 mitos dan 2 legendaris. Legenda negara-negara berperang jelas tidak mau menyerahkan semua sumber daya ini kepada Dong Huang. Adapun legenda Laut Tirani, dia juga bisa memprediksi bahwa Kepulauan 7 pasti tidak mau. Oleh karena itu, mereka juga harus datang ke tempat kejadian sesegera mungkin dalam posisi Dong Huang untuk menekan Kepulauan 7. Kedua belah pihak awalnya berpikir bahwa setelah tiba di kuil Dewa Phoenix, itu akan menjadi pertempuran tanpa darah dan hanya pertempuran teoretis. Namun, saat fluktuasi mengerikan datang dari kejauhan, saat mereka mendekati kuil Dewa Phoenix, legenda kedua negara tercengang. Dari jauh, legenda negara-negara berperang dari 7 kepulauan melihat 6 naga totem besar berputar-putar di atas Gunung Phoenix dan sangat terkejut. Dia secara alami mengenal orang-orang ini.
Itu karena dia tahu mereka bahwa otaknya tiba-tiba bergemuruh dan dia memiliki firasat yang sangat buruk. Ini, setelah legenda Laut Tirani merasakan bahwa orang-orang Istana Naga berada di pihak Siyu, dia juga terkejut. Dia berakselerasi seperti legenda negara perang. Ketika mereka turun, mereka langsung melihat pemandangan yang agak mengejutkan. Di langit, seorang pemuda berambut biru dan bermata biru dengan frost slimaking di bahunya melihat ke bawah dengan lembut. Di belakangnya, 6 Raja Naga Totem yang menakutkan terbang di langit dan mendominasi langit. Kekuatan naga mereka tak tertandingi. Di belakang pemuda itu, ada juga penguasa laut yang mengungkapkan kekuatan tertinggi satu demi satu. Mereka memiliki ekspresi jahat saat mereka menatap totem tikus api yang menyedihkan di bawah bersamanya. Penganiayaan sejati. Dalam adegan yang menakutkan ini, selain Dewa Merah yang masih berani mengutuk, Presiden Pulau itu, legenda Xiao Yuan, dan legenda lainnya sudah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Mereka bahkan tidak berani menyela, takut bahwa pencegahan yang diungkapkan oleh Raja Naga Totem akan menghapus pikiran mereka. Ini, apa yang terjadi? Ketika legenda negara-negara berperang melihat penampilan menyedihkan dari totem penjaga Pulau Dewa Merah, pemuda berambut biru yang penampilannya masih samar-samar terlihat sebagai Lu Bai, dan barisan menakutkan di belakangnya. Untuk sesaat, dia hampir pingsan dan kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Setelah itu, Legend Zhu, Legend Suzuki, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Melihat pemandangan di depan mereka, bahkan legenda Dong Huang terdiam sepanjang waktu, tidak tahu harus berkata apa. Berjudul legenda. Saat legenda negara berperang tiba, Raja Naga Laut dan yang lainnya juga bisa merasakan kekuatan orang ini. Indra keenam mereka memberitahu mereka bahwa pria ini bahkan lebih kuat dari Dewa Merah itu. Apakah dia dianggap sebagai kepala 7 pulau? Mereka menatap pria itu, membuat ekspresi sang legenda menjadi dingin. Kamu adalah Raja Naga dari kota Istana Naga. Setelah legenda negara-negara berperang tiba, dia bertanya dengan ekspresi terkejut, mengapa Raja Naga dari kota Istana Naga datang ke 7 kepulauan? Apakah kamu ingin memulai perang? Petik 2. Di Kepulauan 7, ada kekuatan pertempuran legendaris dan senjata terlarang tipe manusia itu. Legenda negara-negara berperang tidak percaya bahwa Raja Naga dari kota Istana Naga akan datang ke 7 kepulauan tanpa alasan dan bahkan menyerang wali mereka. Bab 629, membuka pintu untuk melepaskan Siyu, 2. Ini yang ingin kami tanyakan. Di bawah suara rendah Raja Naga Laut, itu memandang legenda negara-negara berperang dengan marah. Beastamers of the Seven Islands, Seven Islandsmu berkolusi dengan negara totem dan mengendalikan totem naga racun untuk menyerang wilayah Laut Istana Naga dan melukai banyak nyawa di bawah kota Istana Naga. Sekarang, Anda memiliki niat untuk menyakiti teman Istana Naga. Apakah Anda ingin memulai perang? Petik 2. Jika kamu ingin bertarung, kota Istana Naga kami akan menghiburmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ekspresi legenda negara-negara berperang berubah drastis. Omong kosong. Raja Naga Laut memandang Dewa Merah dan berkata, baru saja, orang ini bermaksud menyerang teman kita dari Dong Huang, teman kota Istana Naga. Tak terhitung orang yang menyaksikannya. Apa yang harus kamu katakan? Legenda negara-negara berperang memandang alam mistis Phoenix di bawah dan pada Siyu, yang menggaruk-garuk kepalanya di depannya. Dia membuka mulutnya sedikit. Segera, dia menganalisis apa yang sedang terjadi. Kemungkinan besar, Siyu telah memecahkan Phoenix Mystic Realm dan fluktuasi sumber daya telah menarik perhatian Dewa Merah, menyebabkan konflik antara kedua pihak. Akan baik-baik saja jika itu hanya konflik, tetapi hal yang paling tidak bisa dipahami adalah mengapa orang-orang Istana Naga juga turun ke 7 pulau dan bahkan tertangkap basah. Tentu saja, ini hanya situasi yang tidak sengaja kami temui ketika kami turun. Tujuan kami datang ke Seven Islands adalah untuk meminta penjelasan. Beberapa bulan yang lalu, totem naga racun gila yang bermutasi karena polusi radiasi dari senjata terlarang menyerbu area Laut Istana Naga selama perjamuan Istana Naga, menyebabkan banyak makhluk di kota Istana Naga mati secara tragis. Menurut penyelidikan kami, totem naga racun itu berasal dari 7 pulaumu. Kami telah menyelidiki dan memastikan bahwa totem naga racun adalah senjata biologis yang dikirim oleh 7 pulaumu. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Raja Naga Laut agresif dan mempertanyakan legenda negara-negara berperang dengan aura pembunuh. Kami butuh penjelasan. Manusia,
Beri kami penjelasan. Jika tidak, kami akan menganggap tindakan 7 kepulauan sebagai deklarasi perang melawan kota Istana Naga. Raja Naga Guntur, Raja Naga Luar Angkasa, Raja Naga Azure, dan beberapa Raja Naga lainnya melepaskan penghalang besar satu demi satu, menyelimuti area yang luas dengan Phoenix Divine Society sebagai pusatnya. Dalam kisaran ini, Beastamers yang tak terhitung jumlahnya dari 7 kepulauan yang bergegas dapat mendengar kata-kata mereka dengan jelas dengan ekspresi terkejut. Hingga gelombang pencegahan meluas dan menyelimuti seluruh kota terdekat. Pada saat ini, orang yang paling bingung dan terkejut masih menjadi legenda negara-negara berperang. Dia hanya merasa bahwa Dragon Palace City sangat tidak masuk akal dan curiga bahwa Dragon Palace City membingkai dan memeras. Mustahil. Legenda negara-negara berperang berkata dengan marah. Kepulauan 7 kami selalu mencintai perdamaian dan selalu mengikuti kontrak aliansi. Jelas tidak mungkin bagi kita untuk berkolusi dengan negara totem dan melukai sekutu dari 7 negara. Jangan memfitnah kami. Mustahil. Raja Naga Laut marah dan tersenyum pada saat yang sama. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Setelah Dragon Palace City diserang, kami telah menyelidikinya. Pada akhirnya, petunjuk menunjuk pada kekuatan 7 pulau Anda, Yuan Financial Group, dan kami telah memperoleh bukti nyata dan sekarang mengambil alih beberapa lembaga penelitian eksperimental biologis Anda yang tersebar di seluruh pulau-pulau kecil. Bahkan totem naga racun sedang ditekan dan dipenjarakan oleh istana naga kita. Apakah Anda berani menghadapi kami? Orang yang berkolusi dengan negara totem adalah faksimu, Yuan Financial Group. Apakah Anda berani memanggil semua Beastamers inti dari faksi ini untuk berkonfrontasi? Petik 2. Ekspresi 7 pulau Beastamers berubah lagi. The Beastamers of Dong Huang di sini tiba-tiba merasakan bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Turunnya Raja Naga Totem bukan hanya karena kejadian tadi, tetapi juga karena alasan lain. Jadi kamu sudah menyelidikinya. Legenda si Tyrant menarik napas dalam-dalam. Ini juga berarti bahwa 7 faksi pulau berkolusi dengan faksi Yunnan. Pada saat ini, legenda Laut Tirani juga berkata kepada legenda negara berperang dengan suara rendah, Tuan Tianjiang, di perjamuan Istana Naga beberapa bulan yang lalu, saya kebetulan berada di kota Istana Naga. Memang ada totem naga racun yang menyerbu Istana Naga. Anda harus memberikan penjelasan untuk ini. Dalam kontrak aliansi 7 bangsa, kota Istana Naga adalah sekutu Dong Huang kita. Hal ini dianggap sebagai satu dengan Dong Huang. Menyerang kota Istana Naga sedang menyerang Dong Huang. Selain itu, penjaga 7 kepulauan bahkan secara terbuka menyerang Beastamer kami dan merobek perjanjian taruhan. Saya juga ingin bertanya, apakah Kepulauan 7 ingin memulai perang dengan Dong Huang? Legenda negara-negara berperang, Dewa Merah. Banyak Beastamers dari 7 pulau membuat hati mereka berhenti. Pada saat itu, ekspresi legenda negara-negara berperang, Tian Jiangzi, menjadi sangat gelap. Dia benar-benar tidak mengharapkan hal-hal berkembang sejauh ini. Namun, pada saat ini, yang paling ingin dia ketahui adalah apa yang dimaksud kota Istana Naga oleh kelompok keuangan Yuan yang berkolusi dengan negara totem. Setidaknya, dari apa yang dia tahu, petinggi inti dari 7 pulau pasti tidak berniat mengkhianati aliansi 7 bangsa. Namun, dia tidak tahu situasi faksi yang tersebar di 7 pulau. Grup keuangan Yuan, faksi Pulau Dewa Merah, memulai dengan teknologi Euro. Dia memandang Presiden Asosiasi Pulau Dewa Merah, legenda lokal Pulau Dewa Merah, Pengadilan Phoenix, Api Tidak Dikenal, Masyarakat Api Merah, dan yang lainnya. Karena keributan di sini, legenda lokal dari 7 pulau pada dasarnya semua ada di sini. Hanya jurumudi kelompok keuangan Yuan yang tidak ada di sini. Ini tiba-tiba membuat legenda negara-negara berperang merasakan ada sesuatu yang salah. Mustahil. Dewa Merah, yang dipukuli sebelum legenda negara-negara berperang, adalah orang pertama yang mengatakan dengan marah, 7 pulau pasti tidak bisa berkolusi dengan negara totem. Saat itu, ia berpartisipasi dalam pertempuran totem. Banyak sahabat dan Beastamers mati di tangan negara totem. Ada perseteruan darah di sini, dan penjaga pulau-pulau lain berada dalam situasi yang sama. Itu pasti tidak akan menerima tuduhan palsu dari Dragon Palace City. Ketujuh pulau itu pasti tidak berniat mengkhianati aliansi. Pasti ada salah paham. Pada saat ini, situasinya mendesak. Legenda negara-negara berperang menarik napas dalam-dalam dan berkata, semuanya, harap tunggu sebentar.
Bab 630, Melepaskan Binatang Siu 4. Presiden Pulau Kuil, saya ingin tahu situasi legenda Baichuan. Di mana dia sekarang? Legenda negara-negara berperang bertanya kepada Presiden Pulau Kuil. Bisakah kamu menghubunginya? Pada saat ini, Presiden Pulau Kuil berdiri di tanah dan gemetar. Ketika dia mendengar pertanyaan itu, dia pertama kali tercengang. Kemudian, dia menelan ludahnya dan berkata, "Aku bisa mencobanya, tapi aku butuh waktu." Legenda negara-negara berperang melihat banyak Raja Naga Totem dan berkata, "Kita akan menemukan pemimpin kelompok keuangan ke Yuan sekarang. Tolong beri kami waktu. Pasti ada salah paham." Terlepas dari legenda di pucuk pimpinan grup keuangan ke Yuan, penjaga pulau-pulau lain dan legenda bergelar lainnya harus dibangunkan dan diinformasikan. Legenda negara-negara berperang diselimuti keringat dingin. Dia merasa bahwa Kepulauan Tujuh berada di saat yang paling berbahaya. Dia sendiri pasti tidak bisa menangani situasi saat ini. 5 menit. Aku akan memberimu 5 menit. Ekspresi Raja Naga Laut dingin. Pada saat yang sama, retakan spasial muncul di langit. Bangunan yang tampak seperti laboratorium eksperimental ditarik keluar oleh Raja Naga luar angkasa dan dilemparkan ke bawah. Selain lembaga penelitian, ada juga peneliti dari Yuan Financial Group dengan pakaian penelitian putih dengan ekspresi yang sangat ketakutan, serta monster dengan tubuh cacat yang memancarkan radiasi aneh. Ini semua adalah laboratorium eksperimental rahasia dari grup keuangan Yuan yang telah dihancurkan oleh Dragon Palace City di berbagai tempat rahasia. Pada saat ini, ketika dia melihat orang-orang ini dan monster radiasi ini, ekspresi legenda negara-negara berperang berubah. Terlepas dari apakah yang dikatakan Dragon Palace City itu benar atau salah, bahkan jika itu adalah tuduhan yang salah, pemandangan di depannya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Dragon Palace City telah membuat persiapan penuh. Dan jika itu benar, maka akan lebih tidak menguntungkan bagi 7 kepulauan untuk memiliki pengkhianat di dalamnya. Ini adalah bagian dari bukti, kata Raja Naga Laut. Pasti ada kesalahpahaman, kata Legend of the Warring States dengan ekspresi gelap. Melihat penampilan agresif Raja Naga dari Istana Naga, legenda negara-negara yang berperang tahu bahwa terlepas dari apakah itu benar atau salah, kota Istana Naga pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Ini termasuk Dong Huang. Kali ini, mereka telah mengambil kesempatan untuk memeras Seven Islands dengan kejam. Kali ini, legenda negara-negara berperang memperkirakan bahwa Kepulauan Tujuh mungkin tidak dapat menghindarinya. Setidaknya, Kepulauan Tujuh pasti tidak bisa menahan tekanan bersama Dong Huang dan Istana Naga. Kecuali negara lain bersedia membantu Kepulauan Tujuh. Namun, ini jelas tidak mungkin. Tanpa manfaat, siapa yang akan membantu? Tidak peduli apa, Kepulauan Tujuh akan kehilangan sepotong daging. Terlepas dari apakah itu kesalahpahaman atau tidak, aku hanya ingin penjelasan sekarang. Jika 7 kepulauan Anda tidak memiliki niat untuk memulai perang dengan Dragon Palace City, maka serahkan pelakunya yang telah kami selidiki dan biarkan kami menghadapinya secara langsung. Grup keuangan Yuan masih beroperasi secara normal di Kepulauan Tujuh. Jika Anda tidak menyerahkan pelakunya, kami punya alasan untuk mengonfirmasi bahwa Anda melindungi dalangnya, kata Raja Naga Laut. Legenda negara-negara berperang menggertakkan giginya dan menatap Presiden Pulau Kuil. Tunggu sebentar. Di bawah, Presiden berkeringat. Ini karena dia tidak dapat mencapai jumlah petinggi inti dari grup keuangan Yuan yang telah dia catat secara pribadi. Situasi ini tidak normal, terlalu abnormal. Bahkan jika dia menghubungi tingkat manajemen berikutnya dari grup keuangan Yuan, pihak lain mengatakan bahwa dia belum melihat petinggi grup keuangan yang dipimpin oleh legenda Baichuan untuk waktu yang lama. Satu kemungkinan adalah bahwa para petinggi dari grup keuangan Yuan benar-benar telah berkolusi dengan faksi totem. Apalagi, sebelum masalah terjadi, mereka sudah merasakan berita itu dan melarikan diri. Kemungkinan kedua adalah bahwa kelompok orang ini telah dibunuh secara diam-diam oleh Dragon Palace City. Tidak ada bukti. Tidak peduli yang mana, itu sangat tidak menguntungkan untuk situasi saat ini. Pada saat ini, Presiden Pulau tidak dapat memahami mengapa eksplorasi alam mistik sederhana secara bertahap ditingkatkan menjadi sekering dalam pertempuran antara kedua negara. Kedua belah pihak mengalami kebuntuan. Pada saat itu, Ji Xiang, Ji Yi, dan yang lainnya dari pengadilan Phoenix sangat diam. Dibandingkan dengan apa yang telah disebutkan oleh Dragon Palace City, mereka lebih peduli tentang pemuda yang terbang di langit.
Apa yang salah dengan pria ini? Tidak hanya dia dengan mudah memecahkan Phoenix Mystic Realm, tetapi dia juga bisa membuat begitu banyak Raja Naga Totem berdiri di belakangnya. Dari situasinya, sepertinya dia mengenal setiap Raja Naga Totem, dan mereka semua mengenalnya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan legenda berjudul Dong Huang tidak mungkin mengetahui setiap Raja Naga dari kota Istana Naga. Apakah orang ini putra tidak sah dari Dewa Naga dari kota Istana Naga? Kenapa kamu sangat lambat? Pada saat ini, melihat bahwa Raja Naga tidak lagi menyerangnya dan telah mengalihkan perhatian mereka kepada pemimpin kelompok keuangan ke Yuan, Dewa Merah mendesak Presiden Pulau itu. Presiden Pulau Kuil, Ayuro legenda Tianjiang, Dewa-Dewa Merah, ini, legenda Baichuan dan yang lainnya tidak dapat dihubungi. Wajahnya pucat. Begitu kata-kata ini diucapkan, meskipun Raja Naga dari kota Istana Naga telah mengharapkannya, mereka masih marah. 7 pulau terlalu tidak berguna. Tidak apa-apa jika mereka tidak bisa mengawasi pengkhianat, tetapi mereka benar-benar membiarkan pihak lain melarikan diri tanpa jejak. Faktanya, Dragon Palace City juga tidak percaya bahwa eselon atas inti dari 7 kepulauan akan secara terbuka mengkhianati aliansi. Kemungkinan besar ada tikus yang muncul di dalam, tapi itu tidak masalah. Tidak peduli apa, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kekuatan dari 7 kepulauan telah menginvasi kota Istana Naga. Mereka secara alami harus menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat keributan dan mendapatkan kompensasi yang cukup. Apa maksudmu? Raja Naga Laut memelototi mereka dan berkata, maksudmu, kamu tidak bisa menghadirkan siapapun. Legenda negara-negara berperang pecah dengan keringat dingin dan mengutuk presiden pulau itu. Apakah akan membunuhnya untuk menjawab lebih lambat? Tepat ketika legenda negara-negara berperang akan menjelaskan, legenda Laut Tirani di sampingnya berbicara. Bab 631, Melepaskan Binatang Siyu, 5. Saya percaya bahwa Kepulauan Tujuh tidak akan mengkhianati aliansi 7 bangsa. Namun, legenda negara-negara yang berperang, tolong selidiki dengan serius situasi grup keuangan keyuan negara Anda dan apakah mereka berkolusi dengan negara totem. Legenda negara berperang menghela nafas dan berkata, aku akan melakukannya. Jika seorang pengkhianat muncul secara internal, kami pasti akan menghukumnya dengan berat dan memberikan penjelasan kepada Dong Huang dan Dragon Palace City. Menjelaskan, Tuan Kota Istana Naga, Raja Naga Laut, yang datang untuk menuntut kompensasi kali ini, berkata, itu mudah untuk dikatakan. Bisakah 7 pulaumu menanggung kehilangan invasi totem? Petik 2. Berdasarkan kerugian di Dragon Palace City, masalah ini tidak akan berakhir tanpa 10 sumber daya legendaris atau 1 mythical. Legenda negara-negara berperang, Dewa Merah, dan banyak legenda 7 pulau. Sial, bagaimana mereka bisa meminta begitu banyak? Legenda negara-negara berperang berkata dengan ekspresi gelap, setelah menyelidiki masalah ini, kami secara alami akan memberikan penjelasan yang masuk akal kepada Dragon Palace City. Untuk menenangkan Raja Naga di kota Istana Naga, dia tidak langsung menolak, tapi dia juga tidak setuju. Singkatnya, jika dia benar-benar menemukan sesuatu, itu juga tidak ada hubungannya dengan dia. Grup keuangan Keyuan adalah salah satu dari 10 grup keuangan terbesar di Kepulauan Tujuh dan memiliki latar belakang keluarga kaya. Jika benar-benar ada pengkhianat di dalam, grup keuangan Keyuan pasti akan menyitanya. Pada saat itu, mereka akan langsung memberikan kompensasi dari grup keuangan Keyuan. Sekarang, satu-satunya hal yang dikhawatirkan oleh legenda negara-negara berperang adalah bahwa aset inti dari grup keuangan Keyuan juga telah dipindahkan. Jika petinggi grup keuangan Keyuan menghilang secara kolektif, itu mungkin konspirasi oleh Dragon Palace City atau Dong Huang. Kemudian, jika aset inti dari grup keuangan Keyuan juga menghilang, pasti ada masalah internal. Ini adalah situasi terburuk untuk Seven Islands. Saya harap negara Anda dapat memberi kami penjelasan yang masuk akal. Selain itu, bukankah penjaga pulaumu harus memberi kami penjelasan tertentu untuk menyerang bis tamer kami, Dong Huang? Pada saat ini, setelah legenda Laut Tirani selesai memainkan peran sebagai polisi yang baik di Dragon Palace City, nadanya tiba-tiba naik ketika dia berkata kepada legenda negara berperang dan Dewa Merah. Lu Bai, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat yang sama, legenda Laut Tirani memandang Siyu dan segera bertanya tentang situasi Siyu. Dari penampilan arogan Siyu, sepertinya tidak ada yang salah. Aku baik-baik saja, kata Siyu.
Orang besar itu yang ingin merebut sumber dayaku. Jika bukan karena kekuatan alam mistik yang menghentikannya, aku mungkin sudah mati. Dewa Merah. Sialan, apakah orang ini masuk akal? Kucing itu pasti bersembunyi di sampingnya sepanjang waktu. Bahkan jika itu tidak menghalangi api, dia baik-baik saja, oke. Selain itu, tangan apinya awalnya ingin merebut sumber daya, jadi mengapa dia mati? Legenda negara-negara yang berperang, perjanjian itu jelas hitam dan putih. Jika ranah mistik yang belum terpecahkan dari 7 kepulauan diretas oleh Bistamer negara kita selama periode ini, masalah kepemilikan sumber daya sangat jelas. Oleh karena itu, apa yang dimaksud oleh wali negaramu dengan merampas sumber dayanya? The Warring States Legend memiliki tampilan yang kalah sepanjang waktu hari ini. Dia memandang Dewa Merah dalam diam, dan ekor tikus Dewa Merah bergoyang. Itu menoleh dan tidak menatapnya secara langsung. Tuan Dewa Merah telah tertidur untuk waktu yang lama. Itu tidak tahu tentang taruhan. Sumber daya tingkat mitikal dan 2 sumber daya tingkat legendaris tiba-tiba muncul di alam mistik. Gelombang energi yang begitu kuat bahkan datang dari wilayah lindung Lord Redguard. Itu normal untuk dibangunkan dan melindungi sumber daya, kata legenda negara-negara berperang. Legenda si Tyrant tidak puas dengan pernyataan ini dan berkata, masalah ini tidak akan berakhir tanpa 10 sumber daya legendaris atau sumber daya mitikal. Legenda negara-negara yang berperang. Pada saat ini, Beastamers of the Seven Islands dapat mengetahui bahwa kelompok orang ini adalah bandit. Pada saat ini, orang-orang dari Istana Naga, yang dipimpin oleh Raja Naga Laut, juga sangat terkejut ketika mereka mendengar percakapan ini. Ini karena mereka hanya tahu bahwa Si Yu telah diganggu, tetapi mereka tidak tahu mengapa Si Yu diganggu. Pada saat itu, ketika mereka mendengar bahwa dia diganggu karena Si Yu telah menggali sumber mitos dan 2 legendaris di Kepulauan 7, mereka segera melebarkan mata mereka. Mereka juga ingin menggertak Si Yu dan meminta biaya perlindungan. Terutama Raja Naga Es, yang berkata dengan kaget, "Nak, apakah ini nyata?" 1 mitos, 2 legendaris. Si Yu menatap Raja Naga Totem yang tiba-tiba menatapnya dan sudut mulutnya berkedut. Astaga! Mungkinkah para bandit ini memperhatikannya? Mereka tidak akan merampas uang seorang anak, kan? Mereka seharusnya memeras 7 pulau. Mengapa mereka menatapnya? Ya, namun, kedua sumber daya legendaris itu sama-sama berelemen api. Mereka sepertinya tidak berguna bagimu para senior. Tidak ada Raja Naga berelemen api di kota Istana Naga. Ini membuat Si Yu menghela nafas lega. Setidaknya dia tidak perlu khawatir. Apa sumber daya mitikal? Raja Naga Laut bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Naga lainnya juga menatap Si Yu dengan penuh semangat. Bagaimanapun, sumber daya mitikal adalah sumber daya super terbaik bahkan untuk mereka. Mereka memiliki kesempatan untuk mencoba menjadi totem dan demigod terbaik. Saat menyebutkan sumber daya mitikal, Si Yu tersenyum dan berkata, mari kita bicara ketika kita kembali. Benda itu, sudah ada di perutnya. Untungnya, dia sudah memakannya. Jika tidak, Si Yu memperkirakan bahwa kelompok Raja Naga ini akan iri. Pada saat itu, tidak peduli bagaimana dia menghadapinya, itu akan sangat merepotkan. Lebih baik memakannya sendiri. Tentu saja, meskipun dia telah memakan buah abadi, Si Yu tidak berencana untuk bunuh diri. Benda ini setara dengan armor kebangkitan. Itu hanya memiliki satu efek. Dia bisa menunggu dirinya mati karena usia tua atau dalam kecelakaan. Bahkan Si Yu tidak tahu kapan buah abadi yang dia makan akan berlaku. Mari kita bicara ketika kita kembali. Raja Naga Totem sangat bersemangat. Pada saat yang sama, karena percakapan tadi, Raja Naga ini memikirkan sesuatu. Si Yu adalah seorang jenius arkeologi super yang bahkan bisa memecahkan reruntuhan Laut Biru dan diakui oleh Dewa Naga. Di alam mistik, Si Yu telah memperoleh 1 sumber daya mitikal dan 2 sumber daya tingkat legendaris. Baru saja, bukankah sumber daya yang mereka minta terlalu sedikit dibandingkan? Raja Naga Es sangat pintar. Ia menatap legenda negara-negara berperang dengan marah dan berkata, kami telah berubah pikiran. Terlepas dari apa yang kami sebutkan tadi, mulai hari ini dan seterusnya, reruntuhan alam mistik dari 7 kepulauan akan dipublikasikan secara permanen ke kota Istana Naga. Semua keuntungan dari alam mistik akan menjadi milik Dragon Palace City. Mereka ingin keluar semua. Raja Naga lainnya merasa itu sangat mengesankan.
Luar biasa. Legenda negara-negara yang berperang. Kota Istana Naga ingin melepaskan Siyu pada orang-orang ini. Bab 632, secara resmi melangkah ke dunia para pakar teratas 1. Kata-kata Naga Es membuat Raja Naga merasa itu sangat bagus, dan juga membuat legenda Laut Tirani dan yang lainnya merasa itu sangat bagus. Sungguh ide yang jenius. Sebagai faksi pemenang dalam pertempuran totem di seluruh dunia terakhir, 7 negara saat ini menikmati sumber daya terkaya. Bahkan negara-negara yang dulunya kekurangan sumber daya menjadi kaya setelah pertempuran totem. Reruntuhan dan alam mistik juga merupakan sumber daya. Di antara mereka, tidak peduli negara mana itu, ada tumpukan reruntuhan dan alam mistik yang belum terpecahkan. Memperoleh hak eksplorasi permanen dari alam mistik reruntuhan negara yang belum terpecahkan jauh lebih mengasyikkan daripada 10 sumber daya legendaris. Yang penting adalah pembangunan berkelanjutan. Baiklah. Tuan Tua sangat bersemangat. Ada hal yang baik. Jika itu benar-benar berhasil, dia memperkirakan lebih dari separuh arkeolog di Biro 11 akan terlindas. Asosiasi Arkeologi Donghuang juga akan mendirikan cabang Donghuang di Kepulauan 7. Lagi pula, meskipun ada lebih banyak alam mistik di reruntuhan Donghuang, mereka pada dasarnya tidak mungkin untuk dipecahkan. Para arkeolog Donghuang telah bermain-main dengan reruntuhan tua dan alam mistik sepanjang hari. Mereka mungkin sudah lelah sejak lama. Lebih baik mengembangkan sumber daya baru untuk menghilangkan kebosanan mereka. Saat itu diusulkan agar Kepulauan 7 langsung berganti nama menjadi Distrik ke-11. Ini terlalu banyak. Donghuang merasa itu tidak buruk, tetapi mata negara-negara berperang yang legendaris dan totem Dewa Merah memerah. Apakah Donghuang dan Dragon Palace City akan ditempatkan di Kepulauan 7 ketika saatnya tiba? Perjanjian tidak adil semacam ini yang mempermalukan negara jelas tidak mungkin diterima, tapi ya Euro mereka melihat ekspresi tamak dari 6 naga totem dan terdiam. Dia hanya merasa bahwa situasi saat ini telah mencapai tingkat bencana tertentu. Dia harus membangunkan sang legenda dari pengasingan. Kalau tidak, mereka tidak punya hak untuk berbicara dengan dua faksi ini secara setara. Tolong beri kami waktu untuk menyelidiki hal-hal yang relevan dari grup keuangan ke Yuan. Setelah hasil investigasi muncul, kami pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada semua orang. Saat ini, semua orang berkumpul di sini, tetapi itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang terpenting adalah menyelidiki kebenarannya. Bagaimanapun, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, itu melibatkan infiltrasi negara totem ke-7 kepulauan. Petik 2. Legenda negara-negara berperang menarik napas dalam-dalam dan berkata, dibandingkan dengan konflik internal, kuncinya adalah kita bekerja sama dan menyelidiki negara totem itu. Saat ini, melihat Donghuang dan Dragon Palace City, tidak peduli apa hasil investigasinya, mereka pasti akan memakan sepotong dari 7 pulau. Dan satu-satunya cara yang dapat dipikirkan oleh legenda negara-negara berperang saat ini untuk mengurangi kerugian 7 pulau adalah dengan menggunakan kesempatan ini untuk memulai perang dengan negara totem tertentu. Manfaat dari perang bisa mengurangi kerugian 7 pulau. Jika grup keuangan ke Yuan benar-benar mengkhianati negara, grup keuangan ke Yuan maupun negara totem di belakang mereka tidak akan dapat melarikan diri. Meskipun 7 pulau berada di bagian bawah aliansi 7 negara, dibandingkan dengan sebagian besar negara totem, mereka masih faksi besar. Oleh karena itu, saya berharap dapat menggunakan bukti dari Dragon Palace City untuk melakukan penyelidikan bersama, kata kisah itu. Selain itu, saya akan mengumpulkan petinggi dari 7 pulau sesegera mungkin untuk secara resmi bernegosiasi tentang masalah ini. Singkatnya, konflik skala besar pasti tidak bisa terjadi di sini. Dengan kekuatan destruktif dari kelompok Raja Naga Totem ini, bahkan Pulau Dewa Merah mungkin akan tenggelam. Pada saat itu, kerugiannya akan lebih besar. Setelah legenda selesai berbicara, ia melihat ke arah naga. Raja Naga dari kota Istana Naga terdiam. Sial, jadilah itu. Mereka juga tahu bahwa memaksakan legenda negara-negara berperang pada saat ini tidak dapat menyelesaikan apapun. Dia tidak mampu membayar begitu banyak kompensasi sendirian, jadi dia masih harus bernegosiasi dengan perwakilan sebenarnya yang dipilih oleh 7 pulau. Kalau begitu mari kita selidiki bersama, legenda Laut Tirani juga berkata. Pada saat itu, selain mengklaim sumber daya, Donghuang lebih menghargai Yunnan. Bagaimanapun, ini adalah Raja Totem yang pernah menyebabkan kehancuran dinasti Donghuang.
Apakah itu membuat comeback atau jika faksi yang ditinggalkannya aktif dalam kegelapan adalah pertanda yang sangat buruk bagi Dong Huang. Potensi ancaman nyata harus dihilangkan. Terlebih lagi, Yun'an memiliki arti lain yang luar biasa bagi Dong Huang Euro. Mereka harus mencari secara detail di dalam 7 pulau. Akan lebih baik jika mereka bisa menemukan tubuh utama Yun'an. Jika sampai pada titik di mana mereka harus menggunakan senjata terlarang, yang terbaik adalah bertarung di 7 pulau atau tempat lain, tidak melibatkan Dong Huang. Kalau begitu, mari kita luncurkan penyelidikan bersama terlebih dahulu. Raja Naga Laut berkata, 7 pulau harus bekerja sama dengan Departemen Perlindungan Lingkungan yang dipimpin oleh Raja Naga Es untuk menyelidikinya. Penyelidikan kali ini harus diawasi oleh Dragon Palace City sepanjang waktu. Bagaimanapun, 7 pulau belum menghapus kecurigaan mereka untuk berkolusi dengan negara totem. Petik 2. Selain itu, kami akan ditempatkan di wilayah 7 kepulauan selama periode ini sampai masalah ini diselesaikan. Bagaimanapun, Dragon Palace City tidak berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi dunia. Mereka punya banyak waktu untuk menemani ke-7 pulau itu. Raja Naga berencana untuk melakukan freeload selama beberapa bulan di 7 pulau terlebih dahulu. Meskipun akan menghabiskan banyak energi karena mereka semua aktif, tidak masalah jika 7 pulau mengurus makanan. Dong Huang juga akan segera mengirim tim investigasi khusus ke 7 pulau untuk menyelidiki kemungkinan invasi totem, kata Tyrannical Sea Legend. Selain itu, 7 pulau harus memberikan penjelasan dalam pertemuan negosiasi. Pada saat ini, legenda negara-negara berperang dan Dewa Merah ingin menangis. Terutama legenda negara-negara berperang. Dia tidak tahu mengapa acara pertukaran yang bagus akan menjadi seperti ini. Jika dia tahu, dia tidak akan menyambut tim pertukaran Dong Huang kali ini. The Legend of the Warring States dan yang lainnya datang ke Pulau Dewa Merah karena mereka awalnya ingin membagi sumber daya, Lu Bai, yang diperoleh dari Phoenix Mystic Realm tidak peduli apa, tapi sekarang, lupakan ketiga sumber daya ini, mengapa 7 pulau masih berutang 20 sumber daya legendaris. Mereka bahkan ingin mereka menyerahkan tanah mereka. Bab 633, secara resmi melangkah ke dunia para pakar teratas 2. Pada titik ini, konflik dihentikan sementara untuk menghindari eskalasi. Tidak mungkin bagi kota Istana Naga dan Dong Huang untuk benar-benar memiliki konflik kekerasan di 7 pulau. Lagi pula, masih terlalu banyak warga sipil. Pada saat itu, mereka pasti akan dikutuk oleh sekutu lainnya. Tentu saja, itu hanya akan menjadi kecaman verbal. Selain itu, alasan terpenting adalah ada sosok legendaris di 7 pulau. Baik itu legendaris Dong Huang atau Dewa Naga dari kota Istana Naga, mereka pada dasarnya hanya menyerang ketika Dong Huang dan kota Istana Naga dalam bahaya. Oleh karena itu, jika mereka memaksa 7 pulau dan menyalakan senjata pembunuh, Valkyrie dari 7 kepulauan, Dong Huang dan Dragon Palace City tidak mau melihat pemandangan ini. Saat ini, tidak ada faksi yang bisa menahan invasi setengah dewa legendaris tanpa kerusakan besar. Selama 7 pulau tidak benar-benar mengkhianati aliansi 7 bangsa, insiden ini pada akhirnya akan diselesaikan di meja negosiasi. Tentu saja, dari situasi saat ini, tidak diragukan lagi bahwa Dong Huang dan Dragon Palace City, yang lebih kuat dan memiliki alasan, akan menerima sejumlah besar kompensasi. Pada akhirnya, 6 Raja Naga dari kota Istana Naga menarik Dewa Merah sebagai sandera tikus dan membuka alam mistik sementara di Pulau Dewa Merah sebagai tempat tinggal. Dewa Merah, Kiaki. Adapun anggota Departemen Perlindungan Lingkungan Kota Istana Naga yang datang dengan 6 Raja Naga, mereka memasuki Pulau Dewa Merah secara terbuka. Mereka ingin menyelidiki grup keuangan ke Yuan dengan kerjasama dari 7 pulau. Adapun Dong Huang, mereka juga memutuskan untuk menghentikan aktivitas pertukaran terlebih dahulu dan mengantar anggota tim pertukaran kembali ke negara itu. Selain itu, mereka akan memobilisasi kekuatan pertempuran mereka dari Dong Huang ke 7 pulau. Pada saat ini, melihat Raja Naga dari kota Istana Naga, Kucing Permata, legenda Laut Tirani, dan Lu Bai memasuki ruang alam mistik yang dibuka sementara oleh Raja Naga Langit. Di 7 pulau, legenda negara-negara berperang dan yang lainnya ingin menangis tetapi tidak punya air mata. Mereka tidak berdaya. Situasi tegang saat ini telah tenang. Namun, ini jelas hanya permulaan. Baik 7 pulau maupun Dong Huang tidak tahu di sisi mana situasi akan berkembang selanjutnya. Ini sudah berakhir. Dalam konflik ini,
Bahkan seorang legenda seperti Presiden Pulau Dewa Merah tidak dapat menyela sepanjang waktu. Legenda Xiao Yuan, Dewa-Dewa Api Merah, dan yang lainnya berdiri gemetar di bawah tanah sepanjang waktu. Untungnya, tidak ada pertempuran. Kalau tidak, tidak satu pun dari mereka yang akan selamat. Tentu saja, korban paling menyedihkan dari 7 pulau kali ini tidak lain adalah Phoenix Divine Society. Rumah mereka telah hilang. Ji Xiang dari pengadilan Phoenix berdiri diam di Gunung Phoenix. Ji Yi dari pengadilan Phoenix dan penyihir Phoenix lainnya berdiri di samping legenda pengadilan Phoenix dan diam-diam memandangi kuil suci yang hancur. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak totem dan formasi yang begitu besar. Untuk sesaat, mereka belum pulih dari ketakutan mereka. Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ji Yi bertanya. Ji Xiang menatapnya dan berkata dengan tatapan yang rumit, selanjutnya, pimpin mereka untuk menemukan tempat untuk menetap, aku mungkin harus pergi ke Dong Huang. Guru, Anda ingin menemukan Lu Bai untuk bertanya tentang Phoenix Mystic Realm, kan? Ji Yi segera berkata, aku ingin pergi bersamamu. Di alam mistik independen yang didirikan oleh Raja Naga luar angkasa. Itu seperti ruang konferensi super. Setelah Dong Huang dan Istana Naga masuk, legenda Laut Tirani berkata kepada Xiu. Selanjutnya, kamu harus kembali ke negara dulu. Mungkin ada beberapa konflik dalam proses negosiasi selanjutnya. Para petinggi dari 7 pulau mungkin semua akan berkumpul. Jika petinggi lain dari 7 pulau juga terlibat dengan negara totem, tidak diragukan lagi sangat berbahaya untuk tetap tinggal. Lagi pula, Anda baru saja mendapatkan sumber daya mythical dan legendaris di sini. Petik 2. Xiu berkata, saya mengerti. Dia tidak ingin tinggal lagi. Ini hanya tentang 10 sumber daya legendaris saya harus menemukan negosiator yang andal. Legenda Laut Tirani, apakah kamu benar-benar berpikir 7 pulau dapat mengambil 20 sumber daya legendaris? Sudut mulut Tyrannical Sea Legend berkedut. Jangan terlalu banyak berpikir. Negosiasi ini mungkin akan berlangsung lama. Dibandingkan dengan ini, jejak Yun'an adalah yang paling penting. Maka hak untuk menjelajah secara permanen juga baik-baik saja. Xiu merasa bahwa Ibu Naga benar. Setelah dia menjadi lebih kuat, akan lebih mudah untuk memiliki hak hukum untuk menjelajahi 7 pulau. Legenda Laut Tirani menghela nafas dan merasa lelah. Pada saat ini, dia memikirkan sesuatu dan bertanya. Apa sumber daya yang kamu peroleh dari Phoenix Mystic Realm? Ya, apa sumber daya mythical yang kamu peroleh dari 7 pulau? Pada saat ini, ketika mereka memasuki ruang independen, baik itu legenda Laut Tirani, Raja Naga Totem, atau Kucing Permata, mereka semua menatap Xiu dengan saksama. Adapun Xiu, dia terdiam sejenak dan mengungkapkan ekspresi malu. Dia berkata, 2 sumber daya legendaris adalah bunga api matahari, yang memupuk kekuatan matahari. Hah! Banyak Raja Naga mengungkapkan ekspresi bosan. Legenda Laut Tirani mengangguk. Sama seperti Sun Flame di Phoenix Mystic Realm di luar, itu juga sama dengan deskripsi Unding Dark Phoenix. Sepertinya Phoenix Mystic Realm benar-benar merupakan sumber warisan yang ditinggalkan oleh Unding Dark Phoenix untuk Chitong. Apa itu sumber mythical? Raja Naga Es meraung. Sial, itu bahkan tidak mendapatkan sumber daya mythical saat menjelajahi reruntuhan mythical seperti reruntuhan Dewa Naga. Mengapa Xiu, makhluk sialan ini, mendapatkan sumber daya mythical ketika dia datang ke 7 pulau? Sehat, situasinya baru saja berbahaya. Pria api besar itu ingin menyerangku, dan aku terkejut. Ketika saya berpikir bahwa mungkin ada lebih dari 7 totem pulau yang datang untuk merebutnya nanti, saya memakan sumber daya mythical terlebih dahulu. Itu adalah obat surgawi abadi, buah abadi. Bab 634, secara resmi melangkah ke dunia para pakar teratas 3. Xiu menggaruk pipinya karena malu. Itu berarti mereka harus berhenti memikirkannya. Sumber daya mitos telah dimakan. Diam, keheningan total. Pada saat ini, seluruh ruang alam mistik menjadi sunyi senyap. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, setiap bentuk kehidupan super hadir, termasuk legenda Laut Tirani, Kucing Permata, dan berbagai Raja Naga Totem, melebarkan mata mereka dan membuka mulut lebar-lebar. Hati mereka meledak. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Di antara mereka,
Naga es yang sangat kasar mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. Buah abadi. Bukankah ini obat surgawi abadi yang super yang Kaisar Si cari tetapi tidak pernah bisa ditemukan? Si Yu mendapatkannya. Dia mendapatkannya. Tidak apa-apa jika dia menemukannya, tetapi dia bahkan memakannya sendiri. Apa ini jika tidak sia-sia? Legenda Laut Tirani, Raja Naga Totem, dan kucing permata memandang Si Yu dengan ekspresi terkejut. Kamu memakannya. Legenda si Tyrant tercengang. Buah abadi yang akan membuatmu bereinkarnasi menjadi undead tingkat totem setelah memakannya, baik itu karena kecelakaan atau kematian normal. Raja Naga Laut memandang Si Yu dengan kaget. Raja Naga Azure, Raja Naga Abadi, Raja Naga Guntur, Raja Naga Luar Angkasa, dan Raja Naga Totem lainnya memandang Si Yu dengan mata merah. Sayang sekali. Kenapa dia makan makanan enak seperti itu? Bukankah baik untuk memberikannya kepada mereka? Dia adalah penjinak binatang. Bukankah dia harus menyimpannya untuk hewan peliharaannya? Ya, buah abadi itu. Jika saya mati, jiwa saya harus dapat dipertahankan dan menjadi bentuk kehidupan mayat hidup tingkat totem, kata Si Yu sambil menghela nafas. Apakah kamu merasakan hal lain yang tidak biasa? Ekspresi legenda si Tyrant rumit. Apakah dia tidak takut buah itu akan memiliki efek samping? Bagaimana dia bisa? Namun, melihat penampilan hidup Si Yu, dia tampak baik-baik saja. Dengan kata lain, umur Si Yu berikutnya mungkin lebih lama dari Beast Tamer yang legendaris. Itu bahkan bisa bertahan selama 1000 tahun dan menjadi dewa hantu penjaga dengan warisan terpanjang Dong Huang. Tidak. Oh, tunggu, kekuatan jiwaku sepertinya sedikit meningkat. Saya harus benar-benar kebal terhadap serangan jiwa dan spiritual di bawah level totem sekarang. Bahkan di atas level totem, saya harus bisa menghindari sebagian besar kerusakan, kata Si Yu. Setelah memakan buah abadi, dia sudah bisa dengan jelas merasakan kekuatan-kekuatan mental dan kekuatan jiwanya. Tubuhnya sudah sangat kuat. Pada saat ini, setelah buah abadi memasuki mulutnya, tidak ada kekurangan di dalam atau di luar. Mulai sekarang, jika beberapa musuh ingin mengutuk dan menyerangnya melalui kemampuan mental, kemungkinan besar mereka akan diabaikan oleh Si Yu kecuali itu adalah serangan tingkat totem. Sayangnya, tidak ada efek nyata lainnya. Efek sebenarnya dari buah abadi hanya bisa ditampilkan setelah kematian. Tentu saja, ini juga tidak buruk. Peningkatan kekuatan mental dan jiwa juga berarti bahwa Si Yu, setelah dirasuki oleh Qitong, dapat meletus dengan kekuatan yang lebih kuat. Bahkan jika dia tidak memakan buah waktu, dengan kerjasama Qitong dan Si Yu saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menyelesaikan 10 tahap jalur juara dan mengalahkan Cloud Tiger secara langsung. Dapat dikatakan bahwa bentuk Si Yu berambut merah sekarang memiliki kekuatan pertempuran awal dari Tuan yang stabil. Kekuatannya tidak kalah dengan kucing permata sebelum menerobos. Padahal, dia tidak tahu apakah itu kuat atau lemah. Selain itu, Si Yu merasa efisiensi meditasinya juga meningkat pesat. Jika tidak ada yang salah, tingkat keberhasilan mengontrak hewan peliharaan tingkat tuan dengan ruang tingkat 6 juga akan lebih tinggi. Mengaum, Raja Naga, kucing permata, dan legenda Laut Tirani masih menatap Si Yu. Memikirkan Si Yu memakan buah abadi, hati mereka berdarah. Terutama kucing permata, yang matanya dipenuhi air mata. Adakah yang tahu berapa banyak usaha yang dihabiskan untuk menerobos ke tingkat totem? Sudah berapa lama menabung? Itu telah melalui beberapa rasa sakit. Adapun Si Yu, dia hanya menjadi Beastamer selama beberapa tahun, tetapi dia akan memiliki kekuatan tingkat totem. Memikirkan bahwa setelah Si Yu meninggal, kekuatannya akan segera setara dengan kekuatannya sendiri, kucing permata itu menangis. Raja Naga Totem lainnya dan legenda Laut Tirani juga langsung mengerti arti Si Yu memakan buah abadi. Meskipun tidak mungkin bagi Si Yu untuk ingin mengadili kematian sekarang, setelah dia meninggal, dia pasti akan menjadi wali baru Dong Huang. Kekuatan pertempuran tingkat totem. Jika apa yang dikatakan Si Yu benar, maka dia bisa sepenuhnya sejajar dengan level Guardian, level totem sekarang. Di posisi Dong Huang, dia akan melompat ke lingkaran inti, setara dengan ahli legendaris berjudul, dengan satu kaki di jajaran ahli top. Raja Naga Totem memandang Si Yu di depan mereka dan terdiam. Kapan kamu berencana untuk mati? Banyak ahli bertanya pada Si Yu. Si Yu, lebih baik jika aku mati karena usia tua, kata Si Yu.
Sekarang, si Yu paling khawatir bahwa dia tidak bisa mati, terutama setelah dia menjadi mythical beast tamer dan membudidayakan banyak hewan peliharaan mythical. Kalau begitu, bukankah buah abadi akan dimakan secara cuma-cuma? Sayang sekali. Adapun mengapa itu disia-siakan, itu karena dia curiga seharusnya tidak sulit untuk membuat buah abadi setelah baby ginseng mencapai tahap mythical. Pada saat ini, 7 pulau berada dalam kekacauan. Terlepas dari Valkyrie yang legendaris, 3 penjaga dari 5 pulau lainnya telah terbangun. Terlepas dari legenda negara berperang, 2 legenda berjudul lainnya dari 7 pulau juga memahami sebab dan akibat. Mereka terbang ke Pulau Dewa Merah dalam diam. Meskipun peluangnya tidak tinggi, untuk mencegah konflik meningkat dan menyebabkan kerusakan pada generasi baru, naga es dan kucing permata, sebagai pengawal, mulai mengawal kekuatan pertempuran non-legendaris dari tim pertukaran Dong Huang kembali ke negara di bawah teleportasi Raja Naga luar angkasa. Aktivitas pertukaran dihentikan sementara. Bab 635, secara resmi melangkah ke dunia para pakar top 4. Pada saat ini, Zheng Hai, Ji Feng, Zhou Yun, dan anggota lain dari tim pertukaran Dong Huang berada di ruang reruntuhan. Mereka dibawa kembali ke negara lebih cepat oleh kucing. Di luar angkasa, Zhou Yun dan yang lainnya merasa sangat menarik kali ini. Mereka semua tahu apa yang baru saja terjadi. Lu Bai memecahkan reruntuhan Phoenix dan memperoleh sumber mythical dan 2 legendari. Itu juga menarik totem penjaga Pulau Dewa Merah untuk merobek kontrak dan merebut sumber daya. Itu adalah masalah yang sangat menggetarkan jiwa, tetapi karena pembalikan tiba-tiba dari 6 Raja Naga Totem, Dewa Merah ditampar wajahnya. Adapun alasan mengapa 6 Raja Naga Totem turun, itu karena kelompok keuangan Keyuan Kepulauan 7 dan faksi Totem telah berkolusi untuk menyerang kota Istana Naga. Tepat pada saat itu, Dong Huang dan Dragon Palace City bergabung untuk menekan 7 pulau. Situasi tegang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya, hal semacam ini pasti tidak bisa dipublikasikan. Sungguh topik yang hangat, Zhou Yun merasa sangat disayangkan. Omong-omong, di mana Lu Bai? Kata Zhou Yun. Saya tidak tahu, saya tidak melihatnya, kata Ji Feng. Dia seharusnya masih berada di 7 pulau. Ning Tianming berkata. Mereka sangat iri. Lu Bai ini sangat konyol. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga menjadi tokoh kunci dalam memecahkan dunia mistik 7 pulau. Bahkan para ahli arkeologi terkenal di negara ini tidak mendapatkan satu sumber daya mythical dan 2 legendari dari reruntuhan alam mistik sekaligus, kan? Meskipun mereka memperkirakan bahwa Lu Bai masih harus menyerahkan 3 sumber daya ini, terutama sumber daya mythical, menilai dari kinerja Lu Bai, sama sekali tidak masalah baginya untuk dihadiahi 2 sumber daya legendaris nanti. Orang ini sudah cukup kuat. Jika dia mendapatkan 2 sumber daya legendaris yang cocok, bukankah dia tak terkalahkan? Zheng Hai, katakan padaku. Bukankah Anda di tempat kejadian? Apa yang sedang terjadi? Raja Surgawi Zhou Yun bertanya pada Zheng Hai di sampingnya. Pada saat ini, Zheng Hai masih belum pulih. Dia dipenuhi dengan kebingungan. Mengapa Raja Naga Totem di kota Istana Naga begitu akrab dengan Lu Bai? Mengapa ada penguasa penjaga universitas ibu kota kuno di samping Lu Bai? Oh, tidak, seharusnya kucing permata penjaga Dong Huang sekarang. Mengapa itu melindunginya? Mengapa Lu Bai dengan mudah memecahkan alam mistik reruntuhan Phoenix meskipun dia jelas adalah murid dari seorang pengumpan? Meskipun penampilan, temperamen, nama, dan usia orang ini terlihat berbeda dari orang tertentu yang dia kenal, konfigurasi identitasnya terlalu mirip. Terlebih lagi, orang itu memiliki water slime dengan kekuatan yang tidak normal, dan hewan peliharaan elemen es Lu Bai juga muncul dalam wujud Ice Slime King. Orang itu memiliki roh kepahlawanan Bibrida Phoenix yang menguasai api matahari, sementara Lu Bai memiliki roh burung yang menguasai kekuatan Phoenix dari api hantu biru. Terlebih lagi, setelah roh burung Phoenix ini merasuki Lu Bai, itu benar-benar bisa membuat alam itu bubar seolah-olah telah bertemu tuannya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, sepertinya itu tidak benar. Itu terlalu kebetulan. Jadi, Lu Bai ini tidak mungkin orang yang dia pikirkan, kan? Ekspresi Zheng Hai dilebih-lebihkan, dan sudut mulutnya berkedut. Dia bahkan bisa membuat koneksi. Jika tidak ada yang salah, dalam waktu dekat, ketujuh pulau itu mungkin juga bisa terhubung. Tentu saja,
Yang paling membuat Zheng Hai tidak nyaman adalah dia tidak tahu apakah dia masih bisa memasuki reruntuhan mythical dari 7 pulau untuk berkultivasi. Hei, 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 Zheng Hai, apa yang kamu pikirkan? Zhou Yun memandang Zheng Hai, yang sedang duduk di sofa dalam diam dan tenggelam dalam pikirannya. Zheng Hai tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Tianwang. Tidak apa, saya hanya memikirkan kemungkinan yang halus dan menyakitkan. Aku lebih baik tidak berbicara omong kosong dengan kalian. Kebenaran mungkin terlalu kejam. 7 pulau, Pulau Dewa Merah. Ji Xiang, Beastamer of the Phoenix Temple yang legendaris, tidak peduli dengan konflik antara Dragon Palace City, Dong Huang, dan 7 pulau. Pada saat ini, dia sedang mengumpulkan informasi tentang orang nomor 1 di bawah legenda Dong Huang, Xiyu. Pada saat ini, Xiyu telah berhasil tiba di Dong Huang, ibu kota iblis. Sinyal antara Dong Huang dan 7 pulau tidak terhubung, jadi selama dia berada di 7 pulau, informasi yang diterima ponsel Xiyu dari Dong Huang tidak dapat ditampilkan. Terjadi penundaan. Pada saat ini, setelah memasuki wilayah laut Dong Huang lagi, ponsel Xiyu sepertinya telah dibom. Ada banyak pesan. Di antara mereka, orang yang paling banyak mengirim pesan adalah mekanik legendaris dari Shen Feng. Dokter Xiyu, kapan kita bisa berkomunikasi? Dokter Xiyu, tim pertukaran Shen Feng telah tiba di Dong Huang. Di antara mereka adalah hewan peliharaan mekanik yang ingin Anda pelajari untuk menguasai keterampilan paduan super. Dokter Xiyu. Xiyu terdiam. Dia hampir melupakan pria ini. Mekanik dari Shen Feng ini juga berpartisipasi dalam konferensi mekanik pada waktu itu. Dia telah mengincar teknologi binatang hantu mekanik Xiyu dan ingin memburunya. Saat itu, Xiyu hanya mengajukan satu pertanyaan. Apakah pihak lain memiliki hewan peliharaan yang telah menguasai keterampilan paduan super? Setelah Dr. Aiki berkata tidak, Xiyu dengan tegas mengabaikannya. Dia tidak berharap pihak lain begitu gigih. Xiyu menepuk dahinya. Lupakan. Dia awalnya ingin mencari kesempatan untuk meniru keterampilan super alloy di 7 pulau di jalan, tetapi dia sepertinya lupa. Kalau begitu, sepertinya dia masih harus berurusan dengan Dr. Aki ini. Setelah mereplikasi skill, dia bisa mempelajari evolusi cahaya dan kegelapan 11. Namun, sebelum itu, Xiyu memperkirakan bahwa setelah kembali ke negara itu, akan sangat merepotkan untuk menangani berbagai hal yang berkaitan dengan 7 pulau. Asosiasi akan memiliki banyak hal untuk memintanya untuk mengerti. Masalah ini memang lebih merepotkan. Bukan hanya Yun'an, tetapi juga bebek abis. Mari kita tetap tenang dan mantap di Dong Huang untuk sementara. Jadilah baik dan tambahkan poin. Haruskah saya pergi ke bangsa rubah surgawi dulu, Rongguang, atau Ting Xiang? Xiyu berpikir keras. Namun, dia merasa tidak bisa menggunakan nama alias Lu Bai lagi. Bahkan jika tidak ada yang menghubungkan Lu Bai dengan Xiyu, Lu Bai mungkin akan dilarang dari Ting Xiang dan Rongguang. Oleh karena itu, memang lebih cocok untuk pergi ke negara rubah surgawi di mana Vixen ada di mana-mana. Xiyu juga punya rencana lain, yaitu menggunakan Bone Sword and Undead Revival untuk membunuh beberapa penguasa musuh dari negara totem menjadi Chi Pelayan Tong. Dia merasa bahwa rubah berekor 9 itu cukup bagus. Bab 636, hebat memiliki 2 akun alternatif. 1. Dong Huang, ibu kota iblis. Insiden spesifik dari insiden 7 pulau telah dikirim kembali ke Dong Huang sebelum Xiyu dan yang lainnya. Presiden Lin dari Asosiasi Dong Huang telah lama menunggu Xiyu dan yang lainnya kembali ke Demon Capital. Saat Xiyu dan yang lainnya tiba di ibu kota iblis, Xiyu dipanggil oleh Presiden Lin. Dengan tidak adanya legenda mekanik, Presiden Lin Xiao berdiri di puncak kekuasaan Dong Huang. Divisi 13 Dong Huang didirikan oleh Presiden Lin sendiri. Divisi 13 juga dipimpin oleh Presiden Lin Xiao sendiri. Dia dan legenda berjudul lainnya juga mewakili kekuatan strategis Dong Huang, yang sebanding dengan senjata terlarang tipe manusia. Jejak Yun'an, 2 bunga api matahari, dan buah abadi yang kamu makan. Di kamar pribadi, seorang pria muda berusia 20-an dengan pakaian mewah sedang minum teh dengan tenang. Dia tampak tenang, seolah-olah apa yang terjadi di 7 pulau masih belum terlalu mengejutkannya. Presiden Lin memandang Xiyu di depannya dan terdiam. Dia meletakkan cangkir tehnya. Seperti yang diharapkan,
dia adalah pembuat onar. Dia seperti atraksi bergerak, memiliki beberapa gaya leluhurnya Lin Feng. Namun, apakah ada faksi di 7 pulau yang mungkin berkolusi dengan faksi Yun'an, atau bahwa Dragon Palace City suatu hari akan menyerang 7 pulau, atau benar-benar ada kemungkinan sumber daya mythical dan legendaris muncul di Phoenix Mystic Realm? Presiden Lin Xiao sebenarnya mengharapkan semua hasil. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah bahwa sumber mythical sebenarnya adalah buah abadi. Apalagi fakta bahwa Xiu benar-benar memakannya secara langsung. Keberuntungan apa? Bahkan Presiden Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit menyesal. Andai saja buah seperti itu muncul lebih awal. Jika itu bisa dimakan oleh legenda mekanik atau Dewa Naga, itu mungkin bisa lebih berguna. Tentu saja, masuk akal bagi Xiu untuk memakannya. Bagaimanapun, warisan ini ditinggalkan oleh Phoenix gelap yang tak terkalahkan untuk Xiu dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Xiu dan yang lainnya adalah orang-orang yang memecahkan Phoenix Mystic Realm. Tidak apa-apa, dibandingkan masih mengandalkan generasi yang lebih tua, percaya pada generasi baru mungkin merupakan pilihan yang baik. Setelah memakan buah abadi, keamanan Xiu di turnamen dunia akan lebih besar. Dia mungkin tidak bisa menentukan masa depan generasi baru lainnya, tapi Xiu. Dia tidak hanya mendapatkan pengakuan dari Blue Sea Sprite, tetapi dia juga mendapatkan kesempatan mythical. Dia pasti akan menjadi hantu penjaga tingkat totem di masa depan. Namun, Presiden Lin terus merasa bahwa itu masih sedikit tidak stabil. Kamu sudah makan buah abadi. Bunga api matahari tampaknya menjadi sumber yang berguna bagi Anda, jadi Anda harus menggunakannya dengan wajar. Petik 2. Xiu mengangguk dengan gila. Ya, dalam hal ini, dia menerimanya. Selain itu, aku akan memberimu misi. Hadiah misi adalah sumber daya legendaris. Petik 2. Mata Xiu berbinar. Siapapun itu baik. Cobalah yang terbaik untuk menikah dan memiliki anak sebelum Anda berusia 30 tahun. Untuk setiap anak yang Anda miliki, saya akan memberi Anda sumber daya yang legendaris, kata Presiden Lin. Puff. Xiu hampir memuntahkan tehnya. Misi macam apa ini? Meskipun terlihat sederhana dan sepertinya sumber daya legendaris sudah tersedia, mengapa dia merasa itu lebih sulit daripada memecahkan reruntuhan mythical? Selanjutnya adalah menyelidiki Yun'an dengan sekuat tenaga. Presiden Lin berdiri. Menurutnya, dibandingkan dengan mencari kompensasi dari 7 pulau, lebih dapat diandalkan untuk berurusan dengan Yun'an sesegera mungkin. Itu bisa memperkuat kekuatan nasional Donghuang. Secara khusus, grup keuangan ke Yuan telah menggunakan kekuatan Yun'an untuk mengembangkan monster radiasi tingkat totem tanpa disadari oleh 7 pulau. Ini sangat mengesankan, nilai Yun'an, monster luar angkasa ini, mungkin bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan di awal. Presiden Lin, ada satu hal lagi. Katakan padaku. Departemen Perlindungan Lingkungan kami menaklukkan bos Laut Abis Barat, bebek iblis abisal, di 7 pulau. Presiden Lin. Reinkarnasi, kata Xiu. Karena saya memiliki reinkarnasi Sprite Laut Biru di sini dan dapat mengawasinya, saya akan menyimpannya di samping saya dan membesarkannya terlebih dahulu. Presiden Lin terdiam. Orang ini adalah dewa pembuat masalah. Setelah Xiu kembali ke Donghuang, dia kembali ke penampilan aslinya. Setelah pertemuan rahasianya dengan Presiden Lin, dia bergegas ke ibu kota kuno dan pulang. Tentu saja, ada juga kucing permata yang tidak berencana untuk kembali ke 7 pulau. Itu menguap. Meskipun rasanya cukup baik untuk kembali ke 7 pulau untuk makan dan minum bersama Bing Bing, mengingat tidak aman di sana, masih memutuskan untuk pensiun di Donghuang. Aku punya firasat bahwa saat mereka berbicara, mereka pasti akan bertarung dalam skala kecil, gumam kucing permata. Toh, ke-7 pulau itu masih memiliki sosok legendaris. Mustahil baginya untuk tetap tidak keluar setelah hal sebesar itu. Itu tidak ingin dipukuli. Bisakah kamu menantikan sesuatu yang lebih baik? Kata Xiu. Apakah menurutmu kita harus mencari Unding Dark Phoenix setelah kembali ke ibu kota kuno? Tanya si kucing permata. Mari kita bertanya tentang 2 lokasi reruntuhan lagi. The Phoenix Mystic Realm sangat harum. Sayangnya, tidak ada sumber daya yang bisa digunakan. Permata. Itu menginginkan permata. Lupakan. Sudut mulut Xiu berkedut.
Dia akan mencerna keuntungannya terlebih dahulu. Kali ini, ketika dia memecahkan Phoenix Mystic Realm, dia tidak menemukan kelainan apapun di Undead Battlefield di ibu kota kuno. Ini juga membuat Siyu berkonflik dengan kata-kata Unding Dark Phoenix lagi. Mungkin orang ini benar-benar orang yang baik. Ketika Chitong mencapai level totem dan menguasai Sun Flame level Transcendent, haruskah itu benar-benar menyelamatkan Unding Dark Phoenix? Yah, mereka pasti harus menyimpannya. Namun, mengingat bahwa transformasi Unding Dark Phoenix mungkin berada pada tingkat setengah dewa ketika masih hidup dan metodenya sangat menakutkan, Siyu merasa bahwa tidak terlalu stabil untuk hanya menguasai Sun Flame tingkat Transcendent dan kekuatan tingkat totem untuk simpan itu. Lebih baik untuk meningkatkan Sun Flame Chitong ke tingkat kecakapan Dao, dan membiarkan kekuatan Chitong mendekati setengah dewa. Setelah merasukinya, mereka bisa mencapai tingkat setengah dewa. Kemudian, mereka bisa menyimpannya. Itu stabil. Bab 637, hebat memiliki dua akun alternatif 2. Selama proses bergegas ke ibu kota kuno, Siyu mengirim pesan ke Dr. Aki dari Shen Feng dan mengatur waktu untuk bertemu dengannya. Dia siap untuk menemukan kesempatan untuk meniru keterampilan Super Alloy. Selain Dr. Aki, ada hal lain yang terjadi selama Siyu pergi. Pada saat yang sama, Senior Lu juga mengirim pesan yang sangat penting kepada Siyu. Void Mantis telah menembus ke tingkat Tuan. Untungnya, dia berhasil menipu Void Mantis dan menjadi pemandunya untuk bepergian ke seluruh Donghuang. Untuk saat ini, dia masih bisa bermeditasi dan berkultivasi di reruntuhan Kaisar Luar Angkasa. Ketika saya pergi ke 3 pangkalan penetasan Kaisar Luar Angkasa lainnya, saya mungkin bisa memanggil Void Mantis, pikir Siyu. Elemen spasial tingkat penguasa, dan itu dibudidayakan oleh Kaisar Luar Angkasa. Seharusnya lebih baik dari bugi. Itu bisa digunakan selama kucing permata mogok. Universitas Ibu Kota Kuno. Kelas Mekanik. Sejak Dr. Siyu mengembangkan sistem binatang hantu mekanik, spesialisasi ini telah lepas landas. Kursus binatang mekanik juga telah menjadi kursus wajib bagi mahasiswa mekanik Universitas Ibu Kota Kuno. Bahkan banyak mahasiswa dari jurusan lain yang ngotot pindah jurusan. Termasuk beberapa sekolah lain, mereka juga mengirim siswa pertukaran ke kelas mekanik Universitas Ibu Kota Kuno untuk belajar. Misalnya, Fang Lan dan orang tuanya saat ini sedang belajar dan meneliti di Universitas Ibu Kota Kuno. Untuk sesaat, sorotan kelas mekanik Universitas Ibu Kota Kuno samar-samar melebihi Ibu Kota Bintang dan Universitas Ibu Kota Kekaisaran. Dekan Hao. Di perguruan tinggi mekanik, Din Hao sudah menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Pada saat ini, dia bekerja keras di kantor. Dia pasti akan mengubah kelas mekanik Universitas Ibu Kota Kuno menjadi spesialisasi terbaik di negara ini. Awalnya, ini tidak ada harapan, tetapi karena kejeniusan Universitas Ibu Kota Kuno, semuanya menjadi penuh harapan. Siyu. Pada saat ini, ketika dia mendengar suara yang dikenalnya dari luar pintu, Din Hao tercengang. Dia langsung menyambutnya dengan terkejut. Dia berlari untuk membuka pintu sendiri. Setelah membuka pintu, dia melihat Siyu yang energi dan tertawa. Mengapa kamu di sini? Tidak lebih dari 10 orang di Donghuang tahu bahwa Siyu telah pergi ke 7 pulau, jadi Din Hao berpikir bahwa Siyu telah berkultivasi di sana selama setengah bulan terakhir. Setelah Siyu masuk, dia tersenyum dan berkata, saya telah membuat janji dengan tim pertukaran Shen Feng. Mereka harus membawa monster paduan ke Universitas Ibu Kota Kuno untuk dikunjungi nanti. Saya ingin meminta Anda untuk menyiapkan beberapa bahan logam dan bekerja sama dengan penelitian untuk mengeksplorasi keterampilan evolusi monster paduan. Tim pertukaran Shen Feng. Din Hao tercengang. Kau mengundang mereka. Mereka juga ingin mengunjungi kelas mekanik Universitas Ibu Kota Kuno sebelumnya, tetapi mereka ditolak oleh saya dan kepala sekolah Feng. Kelompok orang ini telah memikirkan tentang teknologi binatang hantu mekanik akhir-akhir ini. Karena mereka belum bisa mendapatkannya, beberapa hari ini sangat bising. Siyu tersenyum. Tentu saja tidak. Sapukan saja. Saya terutama lebih tertarik pada monster paduan mereka. Petik 2. Din Hao mengangguk dan berkata, monster paduan, untuk apa kamu menginginkannya? Siyu berkata, ini adalah keterampilan paduan super. Ini dapat membantu hewan peliharaan menyelesaikan evolusi dengan menggabungkan kekuatan logam yang berbeda.
Tidakkah menurutmu itu sangat cocok untuk binatang pemakan besi? Ah, Din Hao memiliki ekspresi aneh. Masuk akal, tapi bukankah binatang pemakan besi milikmu? Bukankah itu berevolusi menjadi ras mythical? Mengapa dia masih meneliti evolusi? Selain itu, superalloy adalah keterampilan mekanik. Apakah dia ingin memodifikasi panda mekanik? Siyu tersenyum dan berkata, 11 dan aku secara alami tidak memiliki banyak pikiran. Bukankah ini menguntungkan seluruh ras binatang pemakan besi? Lagi pula, metode evolusi konvensional terlalu sulit. Tidak setiap bistamer dari binatang pemakan besi mampu mengkonsumsinya. Petik 2. Seolah-olah, dia ingin Eleven terus berkembang. Meskipun tidak ada level ras lain selama periode waktu ini, bahkan hanya ras mythical kuasi yang gila. Perbedaan level ini sangat besar. Setelah bentuk kehidupan transenden mencapai tingkat totem, mereka terus-menerus mengoptimalkan ras mereka. Sebagai ras semi-mitos, pengoptimalan totem Dewa Merah dari 7 pulau pasti akan menjadi dunia yang terpisah dari pengoptimalan setengah dewa seperti Dewa Naga. Oleh karena itu, evolusi tidak ada habisnya. Saya mengerti. Baiklah, pada dasarnya, Anda ingin menyiapkan beberapa bahan logam langka, kata Din Hao. Siyu mengangguk dan berkata, iya. Direktur Zong dari Komite Kompetisi Urutan sangat senang bahwa tim pertukaran Dong Huang yang pergi ke 7 pulau kembali lebih awal. Dia segera menghubungi Ji Feng, Zheng Hai, Zhou Yun, Tong Yan, dan Ning Tianming dan melakukan obrolan online. Direktur Zong, saya sudah mendengar bahwa ada kecelakaan dengan pertukaran 7 pulau, tetapi Anda kembali pada waktu yang tepat. Zhou Yun, ada apa, Direktur Zong? Mungkinkah? Direktur Zong adalah orang yang bertanggung jawab atas Biro Pendidikan Biro ke-8. Saat ini, dia bertanggung jawab atas pemilihan Sequence Battle dan anggota Komite Sequence Battle. Dalam keadaan normal, jika tim pertukaran dari negara lain datang ke Dong Huang, Direktur Zong kemungkinan besar adalah salah satu orang yang mengambilnya, sama seperti ketika dia menerima tim pertukaran Minghua. Direktur Zong, belum lama ini, tim pertukaran Shen Feng datang ke Dong Huang. Di antara mereka, ada 2 kontestan kompetisi dunia Shen Feng. Pada awalnya, mereka hanya melakukan pertukaran akademik mekanik biasa, tetapi dalam beberapa hari terakhir, mereka mulai menantang kontestan urutan Dong Huang. Awalnya, mereka ingin menantang 10 besar urutan, tetapi kalian tidak ada saat pergi ke 7 pulau, jadi mereka mulai menantang 20 besar urutan. Sekarang mereka pada dasarnya menantang semua orang, orang-orang kita semua kalah. Setiap menang, mereka suka memposting hasilnya di media sosial. Saat ini, ulasan online sangat buruk bagi kami. Kami sangat membutuhkan kemenangan. Bab 638, hebat memiliki 2 akun alternatif 3. Banyak netizen berharap Anda bisa keluar dan bertarung, tetapi Anda tidak berada di negara itu saat itu. Sekarang, siapa yang tertarik? Zhou Yun, aku akan melakukannya. Jangan bertarung denganku. Aku tahu itu masalah ini. Saya memiliki banyak penggemar yang menandai saya dan meminta saya untuk bertarung ketika saya kembali. Di klub gelap di ibu kota iblis, mata Raja Surgawi Zhou merah. Sial, dia tidak mendapatkan topik hangat di 7 pulau kali ini. Setelah kembali ke negara itu, akhirnya ada topik hangat. Terima kasih, teman Shen Feng, telah meletakkan dasar untuk popularitasnya. Ketika dia membunuh secara langsung kelompok kontestan dunia Shen Feng ini, dia akan langsung lepas landas. Setiap orang, Zheng Hai, bukankah Siyu, Lu Qinye, dan yang lainnya di sekitar. Direktur Zong, saya tidak bisa menghubungi Lu Qinye. Untuk Siyu, tim pertukaran Shen Feng ada di sini untuk teknologi binatang hantu mekanik Siyu. Siyu mungkin menghindari mereka juga. Lebih baik tidak mengganggunya. Zhou Yun, jadi, serahkan padaku. Direktur Zong tidak terlalu yakin. Zhou kecil, apakah kamu stabil? Meskipun pihak lain bukanlah legenda, dia adalah mekanik Shen Feng yang jenius. Dia dikenal sebagai Gemini mekanik Shen Feng. Dia adalah orang pertama atau kedua di bawah legenda di generasi baru Shen Feng di bawah usia 30 tahun. Zhou Yun, Ji Feng, biarkan aku melakukannya. Setelah berurusan dengan orang nomor 1 di bawah level legendaris dari 7 pulau,
saya dapat menggunakan orang nomor 1 di bawah level legendaris Shen Feng untuk mencoba. Orang-orang ini tidak mungkin lebih kuat dari Xiyu dan Lu Bai, kan? Direktur Zhong, sepertinya pengalaman Anda di 7 pulau cukup kaya. Tapi siapa Lu Bai? Siapa Lu Bai? Beastamers yang pergi ke 7 pulau tercengang. Direktur Zhong sebenarnya tidak tahu tentang Lu Bai. Tong Yan, seorang murid Presiden Ye di Biro ketiga. Direktur Zhong, kapan Ye kecil menerima seorang murid? Universitas Ibu Kota Kuno. Setelah berdiskusi dengan Din Hao, Xiyu, Bugi, berteleportasi kembali ke asrama dan menunggu tim pertukaran Shen Feng. Dia berbaring santai dan menggesek ponselnya, berencana untuk beristirahat selama sehari sebelum bekerja keras. Masalah 2 Gemini mekanik Shen Feng datang ke Dong Huang untuk menantang kontestan urutan memang menyebabkan kegemparan. Itu ada di mana-mana di internet. Xiyu hanya menggesek dengan santai dan melihat berita yang relevan. Dia hanya bisa menguap karena bosan. Mereka benar-benar mencuri perhatian saat Raja Surgawi Zhou tidak ada. Zhou tua mungkin sangat marah sehingga dia meledak. Xiyu tertawa. Apa yang membuat Raja Surgawi Zhou tidak nyaman adalah dia mungkin tidak bisa mengalahkan pihak lain. Orang nomor 1 atau kedua di bawah legenda generasi baru Shen Feng. Kekuatan Shen Feng bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ming Hua dan Kepulauan 7. Juara turnamen dunia terakhir dimenangkan oleh mekanik Shen Feng yang legendaris. Sekarang setelah lebih dari 20 tahun telah berlalu, tidak diketahui apakah mekanik itu telah menembus dari legenda ke tingkat legendaris setelah diberkati oleh pohon dunia. Jika dia berhasil menembus level legendaris, Shen Feng akan memiliki 3 ahli setengah dewa legendaris. Oleh karena itu, orang nomor 1 atau kedua dari legenda generasi baru di Shen Feng benar-benar dapat dimenangkan oleh para jenius seperti Ji Feng dan Lu Qinyi. Raja Surgawi Zhou mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Mengapa ada begitu banyak orang yang menandai saya? Xiyu menyadari bahwa di internet, ada banyak suara yang memanggilnya, Lu Qinyi, dan Zhou Yun untuk bertarung. 2 Beastamers muda dari tim pertukaran Shen Feng terlalu terkenal, menyebabkan orang-orang muda Dong Huang merasa sangat tidak senang dengan mereka. Tapi mereka tidak bisa mengalahkan mereka sendiri, jadi mereka hanya bisa menandai bos besar untuk keluar dan bertarung. Ini, Xiyu menggaruk telinganya dan berpikir sejenak. Itu tidak mustahil. Bagaimanapun, dialah yang memprovokasi tim pertukaran Shen Feng ke Dong Huang. Tidak masalah baginya untuk membersihkan kekacauan itu. Namun, dia baru saja mengundang tim pertukaran Shen Feng untuk mempelajari monster paduan bersama. Bukankah terlalu tidak bersahabat untuk menghajar kontestan mereka? Haruskah dia bertarung setelah mempelajarinya? Lupakan saja, kenapa aku tidak membiarkan Lu Bai menyelesaikannya? Xiyu berpikir sejenak dan mengeluarkan buah waktu untuk dimakan. Saat buah waktu khusus memasuki mulutnya, tubuh Xiyu segera menyusut dan rambutnya memutih. Kemudian, dia memanggil kepemilikan dan cloning Qitong. Dalam sekejap, selain Xiyu, yang sedang duduk di sofa, klon Lu Bai segera muncul di tanah karena keterampilan klon. Setelah membelah tiruannya, tubuh utama Xiyu melepaskan kepemilikan dan kekuatan waktu dan kembali ke bentuk Xiyu berambut hitam. Di sisi lain, klon Lu Bai Xiyu masih berdiri di tanah, menunggu Xiyu dan Qitong untuk mengendalikannya. Lu Bai, bisakah kamu berurusan dengan orang nomor 1 di bawah level legenda generasi baru Shen Feng? Xiyu bertanya. Lu Bai menggosok matanya dan berkata dengan lemah, jangan bicara sendiri, oke? Kamu terlihat sangat bodoh. Ini yang ingin saya katakan, di sampingnya, Qitong terdiam. Xiyu tersenyum. Saat ini, setelah memakan buah abadi, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Dengan Qitong yang merasukinya, dia bisa mendapatkan kekuatan pertempuran tingkat penguasa yang stabil. Pada saat ini, bahkan jika itu adalah tiruan, menurut pendapat Xiyu, itu tidak akan kalah dengan kartu truf senior Lu dan Ji Feng. Dan ini hanya dalam situasi klon Xiyu dan Qitong. Jika itu tubuh utama Xiyu dan Qitong, kekuatan mereka masih bisa lebih kuat. Jika dia membagikan hewan peliharaan lain, itu akan lebih kuat. Qitong berubah menjadi roh burung biru dan tantang orang nomor 1 di bawah generasi baru legenda dengan tiruanmu nanti. Tentu saja, ini tidak terlalu stabil. Bawa susu dan Ling. Ling tinggal di rumah sepanjang hari untuk mempelajari Tyrant Dragon. Betapa membosankan.
Biarkan dia bertarung juga. Petik 2. Ling, Tuan, terima kasih. Mi, Chu, Citong berubah dari bentuk roh pedang menjadi roh burung biru. Itu mendarat di bahu klon dengan gembira, menunjukkan bahwa itu mengerti. Bab 639, hebat memiliki dua akun alternatif 4. Ketika tiga saudara perempuan pergi berperang, tanah itu akan dinodai. Siyu terus berbaring. Klon sangat berguna. Sepertinya dia memiliki dua akun game alternatif. Dengan klon, dia bisa membiarkan hewan peliharaannya membawa klon untuk bertarung di mana-mana, dan dia akan mengendur. Pada saat yang sama, sebuah pesawat sedang menuju ke ibu kota kuno. Di dalam pesawat, 7 orang anggota tim pertukaran Shen Feng memiliki ekspresi yang berbeda. Dr. Aki, yang memimpin, tampak bermasalah. Kerja keras terbayar. Siyu sialan ini akhirnya setuju untuk berkomunikasi dengan mereka. Dan premisnya adalah membiarkan Dong Huang mempelajari monster paduan hewan peliharaan yang unik dari Shen Feng mereka. Jika itu adalah produk teknologi lainnya, Shen Feng mungkin masih bertentangan, tetapi monster paduan, 7 pulau juga menguasai teknologi ini, jadi tidak ada masalah. Jika Shen Feng tidak memberikannya, Dong Huang juga bisa pergi ke 7 pulau untuk mempelajarinya. Lebih baik membiarkan Siyu mendapatkan jalannya dalam kasus ini, jangan sampai 7 pulau mengalahkannya. Oleh karena itu, Dr. Aki segera mengumpulkan beberapa peneliti dari kampung halamannya dan membiarkan mereka membawa 2 monster paduan. Di antara mereka, 2 mekanik terkuat di bawah level legendaris di antara generasi baru di bawah usia 30 juga datang. Mereka sangat ingin tahu tentang Dr. Siyu ini, orang nomor 1 di bawah legenda Dong Huang. Mereka sudah lama ingin belajar darinya. Sayangnya, mereka bahkan tidak memiliki satu jejak pun darinya. Saya akhirnya bisa melihat Dr. Siyu itu. Di pesawat, seorang pemuda berambut emas memutar kunci dengan antisipasi di matanya. Lundi, beberapa bistamer di barisan depan sekuens di sisi Dong Huang tiba-tiba menanggapi tantangan itu. Ji Feng, Zhou Yun, dan yang lainnya. Di sampingnya, seorang wanita berambut pirang dan bermata biru memegang ponsel dan berkata dengan terkejut. Lendi menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir tentang mereka. Kita hanya perlu menantang orang nomor 1 di bawah legenda Dong Huang. Kalian berdua, diam, kata Dr. Aki dengan marah. Jangan main-main. Tujuan kami adalah teknologi binatang hantu mekanik. Kami ingin berteman dengan Dr. Siyu ini, jangan biarkan kalian berdua menantangnya. Bisakah kalian berdua menyelamatkanku dari masalah? Wanita berambut pirang itu tersenyum dan berkata, Dokter, bagaimana Dong Huang bisa berkomunikasi dengan kita tentang makhluk hantu mekanik? Kita hanya harus berurusan dengan tugas-tugas di atas. Jangan bilang kamu benar-benar berpikir kamu bisa mendapatkan apa saja. Petik 2. Mengapa kita tidak membiarkan Siyu ini melihat kekuatan Shen Feng kita? Ketika dia mengetahui kekuatan Shen Feng, dia mungkin langsung bergabung dengan Shen Feng kita. Tidak peduli apa, kami juga negara nomor 1 di antara 7 negara. Aki berkata, itu juga tidak akan berhasil. Lendi berkata tanpa daya, kalau begitu jawab tantangan Ji Feng dan Zhou Yun itu. Tim pertukaran Shen Feng tiba dengan sangat cepat. Selama periode waktu ini, mereka telah menemukan tembok di Dong Huang untuk waktu yang lama. Kali ini, Siyu dan Universitas Ibu Kota Kuno akhirnya setuju untuk berkomunikasi dengan mereka. Tim pertukaran Shen Feng sangat berlinang air mata. Sebagai negara teknologi nomor 1, ketika mereka pergi ke negara lain untuk berkomunikasi tentang kelas mekanik, mereka tidak pernah mengalami keluhan seperti itu. Satu-satunya penyesalan yang dimiliki kedua mekanik muda adalah bahwa dokter terkemuka tidak mengizinkan mereka untuk menantang Siyu, takut itu akan merusak persahabatan antara kedua negara dan menyebabkan mereka tidak dapat memperoleh teknologi binatang hantu mekanik. Di bandara kedua ibu kota kuno, tim pertukaran tinggi berkulit putih berjalan keluar dari bandara. Ketika orang-orang di pinggir jalan melihat mereka, mereka mulai berdiskusi. The Beastamers dari Divine Eagle Nation. Seorang pejalan kaki segera berseru setelah menemukan mereka. Kelompok orang ini belum berhenti di Dong Huang baru-baru ini. Mereka bahkan lebih terkenal daripada tim pertukaran Ming Hua sebelumnya. Di Shen Feng, komunikasi internet jauh lebih berkembang daripada Dong Huang. Jadi orang-orang dan Beastamers di sana telah mengembangkan kebiasaan pamer di internet.
Oleh karena itu, itinerari selama beberapa hari terakhir, terutama pengalaman pertempuran, diumumkan secara online kapan saja dan di mana saja. Mereka bahkan mendaftar di akun media sosial Dong Huang karena ini. Banyak Beastamers juga akrab dengan Dr. Aki, yang memimpin. Ini karena penampilan arogan orang ini di konferensi mekanik membuat Beastamers of Dong Huang sangat tidak senang. Begitu mereka muncul di ibu kota kuno, mereka langsung menarik banyak perhatian dan menebak tujuan mereka datang ke ibu kota kuno. Aku tahu itu. Kita bisa dengan cepat menjadi terkenal di Dong Huang. Mendengarkan obrolan di sekelilingnya, Landy yang menatap lurus ke depan tersenyum. Dia tampak sombong dan sangat menikmati perasaan ini. Meskipun itu bukan tipe terkenal yang ramah, kata wanita pirang, Elise, dengan santai. Selain mereka berdua, 5 mekanik parubaya dan tua lainnya juga mengobrol. Sekarang, saya semakin yakin bahwa dalam 20 tahun terakhir, tingkat teknologi kita telah jauh melampaui Dong Huang. Ini sangat biasa. Di antara Beastamers kami, mekanik menyumbang lebih dari 50%, dan sudah tidak buruk bagi Dong Huang untuk memiliki 5%. Jelas, mereka belum menyerah pada cabang Beastaming lainnya. Petik 2. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa memang ada beberapa jenius di antara mereka. Jika Siyu ini bisa bermigrasi ke Senfeng, dia pasti bisa mendapatkan perkembangan yang lebih baik. Bakatnya akan tertunda di Dong Huang. Beberapa orang tua berdiskusi dan berbicara dalam bahasa burung yang tidak bisa dipahami orang lain. Setelah keluar dari bandara, mereka langsung berjalan ke arah universitas ibu kota kuno. Meskipun orang-orang yang lewat di sekitarnya penasaran, mereka tidak berani mengambil foto mereka dan naik untuk berbicara dengan mereka. Mereka hanya bisa mengeluarkan ponsel mereka dan menggunakan kata-kata untuk memposting bahwa tim pertukaran Senfeng telah datang ke ibu kota kuno. Lagi pula, di antara kelompok orang ini, mereka semua adalah master kelas atas. Melihat lagi juga sangat menegangkan bagi orang yang lewat. Bab 640, hebat memiliki 2 akun alternatif 5. Penjinak binatang Senfeng. Di kerumunan, sesosok mengerutkan kening dan menatap mereka. Ancang, berhenti mencari. Anda pasti bisa melampaui mereka di masa depan. Seorang gadis lembut menarik pakaian pemuda itu dan berkata, Ancang, Ancang, ayo kita menonton film. Saya bilang, saya tidak bebas. Berhenti mengikutiku. Mahasiswa tahun pertama Universitas Ibu Kota Kuno, Ancang, menatap gadis ini tanpa daya. Ini adalah Beastamer jenius dari penilaian panggilan yang sama dengannya. Dia telah mengalahkannya sebelumnya, tapi sekarang, apakah dia mengejarnya? Ancang sudah menolaknya. Menurutnya, jika dia ingin mengejar senior Siyu, dia harus menggunakan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Berada dalam suatu hubungan hanya akan menunda kecepatan Beastamingnya. Ancang baru saja akan menolak lagi ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa sesosok telah menghentikan tim pertukaran Senfeng di depannya. Dia menoleh dengan ekspresi terkejut. Itu adalah seorang pemuda berambut putih dengan tinggi kurang dari 1,7 meter yang terlihat sangat lemah. Di bahunya berdiri roh burung api hantu biru. Di pergelangan tangannya ada jam tangan mekanik putih berteknologi. Seorang Chang dapat merasakan bahwa roh burung api hantu biru dan arloji mekanis putih adalah hewan peliharaan yang sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatannya. Penampilan pemuda berambut putih ini juga mengejutkan orang-orang dari tim pertukaran Senfeng yang sedang menuju ke Universitas Ibu Kota Kuno. Banyak orang yang lewat di sekitar mereka melemparkan tatapan terkejut. Setelah klon Siyu, Lu Bai, menemukan sekelompok orang dari tim pertukaran Senfeng, dia melihat pemuda dan gadis berambut emas itu dan terbatuk lemah. Maaf mengganggu Anda. Apakah Anda Landy dan Elise, dari Senfeng? Kamu siapa? Pemuda berambut emas itu menatap pemuda lemah berambut putih di depannya dengan bingung. Lu Bai, penjinak binatang Dong Huang. Saya mendengar bahwa Anda berdua cukup kuat. Aku datang untuk melihatnya. Senyum muncul di wajah lemah Lu Bai. Setelah mendengar itu, orang yang lewat di sekitarnya langsung terkejut. Kedua mekanik ini, Senfeng, sangat terkenal di Dong Huang baru-baru ini. Mereka telah mengalahkan sebagian besar Beastamers di urutan 10 hingga 20. Orang ini benar-benar mengambil inisiatif untuk menantang mereka. Lu Bai, siapa ini? Mengapa mereka tidak pernah mendengarnya? Ancang, apakah kamu kenal orang ini?
Selain Ancang, gadis kuncir kuda yang halus juga tertarik dengan tiruan Siyu. Tidak, tidak, tapi, Ancang berkata, dia terlihat sangat kuat. Petik 2. Bagaimana kamu bisa tahu? Lemah, kata Ancang. Dia terlihat sangat lemah. Ini berarti dia telah berkultivasi terlalu banyak. Rambut putih itu adalah bukti terbaik. Dia menjadi lemah tetapi juga lebih kuat. Gadis kuncir kuda itu tercengang. Omong kosong apa ini? Bukankah menjadi botak yang membuat seseorang lebih kuat? Saat ini, tantangan tiba-tiba dari pemuda berambut putih bernama Lu Bai ini tentu membuat banyak orang yang lewat menyaksikan keributan itu, dan juga membuat Landy yang tertantang itu tersenyum. Maaf, aku tidak akan menerima tantangan dari Bistamer yang tidak dikenal. Ayo pergi. Elise juga tidak tertarik. Dia masih harus melihat binatang hantu mekanik berikutnya dan tidak bisa membuang waktu. Keberanianmu jauh lebih rendah daripada orang nomor 1 di generasi baru 7 pulau, Dewa 1000 Sungai 100, dan orang nomor 1 di bawah legenda 7 pulau, Pedang Setan Sendai. Klon Siyu mengungkapkan senyum main-main. Pada saat ini, ketika mereka mendengar dua nama ini, ekspresi Lundi dan Elise berubah. Hubungan antara Shen Feng dan 7 pulau sangat dekat. Ini karena kelas mekanik dari 7 pulau pernah didukung oleh Shen Feng sendiri. Oleh karena itu, Shen Feng mengetahui situasi 7 pulau dengan sangat baik. Mereka berdua secara alami tahu status 1000 Sungai 100 Dewa dan Pedang Iblis yang disebutkan oleh Siyu. Apa yang mereka tidak mengerti saat ini adalah mengapa Bistamer dari Dong Huang ini juga tahu banyak. Apalagi, dari nada suaranya, dia bahkan pernah bertarung dengan mereka berdua. Apa maksudmu? Kata Lundi. Itu artinya mereka tidak begitu takut saat melawanku. Kata-kata Siyu membuat Landy dan Elise terdiam. Siapa orang ini? Mengapa dia bisa melawan Tousan Reverse 100 God dan Demon Blade dari 7 pulau? Mengapa mereka tidak memiliki informasi? Baiklah, kalau begitu aku akan membuang waktu untukmu. Untuk mengetahui apa yang terjadi dengan pemuda berambut putih ini, Landy menyipitkan matanya dan berkata. Melihat hal tersebut, Dr. Aki dan yang lainnya terdiam sejenak. Mereka merasa itu sangat merepotkan. Tidak seperti Landy, mereka sama sekali tidak tertarik pada Lu Bai ini. Dr. Aki berkata, Landy, ikuti setelah kamu selesai. Elise, kamu pergi dengan Landy. Elise tertegun dan berkata tanpa daya, baiklah kalau begitu. Dengan mengatakan itu, Dr. Aki dan yang lainnya terus berjalan menuju Universitas Ibu Kota Kuno. Mereka tidak berpikir bahwa mereka berdua akan kalah dari Bistamer yang membingungkan dari Dong Huang. Adapun Landy dan Elise, mereka menatap pemuda misterius berambut putih yang menghentikan mereka. Pertarungan tim penuh kalau begitu, kata Lu Bai. Ikuti aku ke arena Ibu Kota Kuno. Baik, Landy menjentikkan jarinya dan tersenyum. Pada saat ini, orang yang lewat di sampingnya benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa dua mekanik Gemini dari Shen Feng ini benar-benar akan menerima tantangan dari pemuda berambut putih yang muncul entah dari mana. Sial, siapa sebenarnya orang ini? Saya tidak yakin. Bagaimanapun, itu tidak bisa menjadi mahasiswa dari Universitas Ibu Kota Kuno. Petik 2. Tentu saja, orang yang lewat mendiskusikannya lagi. Banyak orang langsung mengikuti Lu Bai, Landy, dan yang lainnya untuk melihat apakah mereka bisa menyelinap ke arena Ibu Kota Kuno dan menonton pertempuran. Ancang ragu-ragu sejenak dan segera mengikuti. Ancang, tunggu aku. Universitas Ibu Kota Kuno. Karena kunjungan tim pertukaran Shen Feng, kepala sekolah Feng juga terpaksa membuka bisnis. Lagi pula, ada dua mekanik legendaris di tim pihak lain. Tentu saja, dia tidak takut pihak lain akan menimbulkan masalah. Penjaga Universitas Ibu Kota Kuno adalah yang terkuat di antara 9 universitas. Kepala sekolah Feng, Din Hao, dan Si Yu telah lama menunggu Dr. Aki dan yang lainnya. Meskipun mereka memiliki dendam yang mendalam sekarang, ketika mereka melihat Si Yu secara langsung, wajah mekanika angin surgawi ini segera mekar seperti krisan yang cemerlang. Senang bertemu denganmu lagi, Dr. Si Yu. Bab 641, Dewa Pistol Lu Bai berambut biru vs Dewa Pedang berambut merah Si Yu 1. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Lokasi, Arena Ibu Kota Kuno. Ini adalah arena pertempuran terbesar di Ibu Kota Kuno.
Fasilitas pertahanan tertinggi dapat menahan pertempuran tingkat penguasa. Saat proyek pertempuran urutan dimulai, jika ibu kota kuno melakukan pertempuran urutan tingkat tinggi, itu pada dasarnya akan dilakukan di sini. Tuan Qian, berita buruk. Itu adalah Qian Tongming, penanggung jawab Ancient Capital Arena, seorang master terkemuka. Pada saat ini, dia menerima pesan bawahannya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dua mekanik bangsa Shen Feng yang berkeliling menantang kontestan sekuens telah datang ke arena kita. Ada juga Bistamer berambut putih bersama mereka. Dari tingkat lisensi, dia juga master terkemuka. Mereka seharusnya bertarung. Petik 2. Kedua momok ini, mengapa mereka berada di ibu kota kuno? Tuan Qian mengutuk. Dia langsung mengenakan mantelnya dan bergegas ke arena di bawah ekspresi terkejut bawahannya. Pada saat yang sama, dia bingung. Siapa master terkemuka berambut putih itu? Di luar arena ibu kota kuno, Klon Xiyu, Lu Bai, dan dua mekanik, Shen Feng, sedang menunggu di aula untuk staf untuk mengatur medan perang. Lisensi Bistaming yang Xiyu serahkan sebenarnya palsu. Itu untuk kenyamanan pergi ke 7 pulau. Tentu saja, karena itu dipalsukan oleh pejabat Dong Huang, itu sebenarnya tidak palsu. Bahkan di database markas, orang bisa menemukan seseorang seperti Lu Bai. Dan menggunakan kartu identitas ini untuk menggunakan fasilitas pertempuran di Ancient Capital Arena tentu saja bukan masalah. Adapun lisensi penjinakan binatang dari mekanik Shen Feng Lendi, itu juga telah diaktifkan ketika dia datang ke Dong Huang. Dia juga bisa menggunakan beberapa fasilitas pertempuran Dong Huang. Oleh karena itu, aplikasi pertempuran mereka sangat halus. Pada saat ini, setelah mengkonfirmasi identitas mereka, Xiyu dan yang lainnya memilih pertarungan taruhan, yang merupakan mode pertempuran yang digunakan Xiyu dengan siswa top Chen Kai untuk pertama kalinya. Siapapun yang kalah akan membayar biaya tempat. Mereka berdua tidak berada dalam pertarungan sekuens, jadi para ofisial secara alami tidak akan memberi mereka penggunaan tempat secara gratis. Setelah memilih, Xiyu menghela nafas. Mengapa tidak memperbarui tempat arena ibu kota kuno? Ini adalah kesempatan gratis. Dia hanya harus memerasnya nanti. Tuan Lendi, Tuan Lu Bai, penjaga keamanan mengatakan bahwa ada banyak orang yang lewat di luar yang ingin menyaksikan pertempuran. Staf wanita dengan hati-hati meminta pendapat Lu Bai dan Lendi. Dalam keadaan normal, kedua belah pihak memiliki hak untuk menolak dan bertarung secara pribadi. Tentu saja, jika kedua pihak tidak keberatan, arena juga bisa membuka kursi penonton dan membiarkan penonton masuk. Tanyakan dia. Lendi dengan santai mengibaskan rambut emasnya dan berkata, "Aku tidak keberatan, tapi Bistamersmu di Dong Huang sepertinya suka bertarung secara diam-diam. Apakah Anda takut kartu truf Anda akan terlihat?" Petik 2. Tapi tidak peduli apa, aku akan mengatakan ini sebelumnya. Jika Anda kalah, saya akan tetap mencatat kekalahan Anda. Lu Bai tersenyum. Penonton. Tidak masalah. Biarkan mereka masuk. Hei, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bertarung dengan Tousan River 100 God dari 7 pulau dan Demon Blade. Apa yang terjadi? Siapa yang menang? Pada saat ini, setelah tiba di Ancient Capital Arena, mekanik pirang, Elise, yang melihat ponselnya di belakang Lendi, mendongak dan bertanya. Kamu akan tahu setelah pertempuran. Klon Xiyu, Lu Bai, tertawa kecil. Kata-kata ini membuat Lendi dan Elise menunjukkan ekspresi tidak bersahabat. Sialan, dia benar-benar pantas dipukul. Mungkinkah dia telah mendengar nama-nama itu dari suatu tempat dan ada di sini untuk menipu mereka? Sangat percaya diri. Maka Anda seharusnya tidak keberatan jika saya melakukan siaran langsung. Elise mengerucutkan bibirnya. Kami masuk. Ya, Xiyu dan Lendi tidak peduli jika ada penonton. Setelah memeriksa identitas para penonton di arena, mereka yang memiliki identitas yang memenuhi syarat diizinkan masuk satu demi satu. Siswa dari Universitas Ibu Kota Kuno seperti Ancang secara alami memasuki kursi penonton dengan mudah. Dia menemukan tempat duduk untuk mengantisipasi dan mengambil napas dalam-dalam untuk mengamati situasi di bawah. Di barisan depan penonton, ada juga seorang wanita berambut pirang yang duduk. Tidak ada seorang pun yang duduk di sekelilingnya. Iseng, Elise memanggil hewan peliharaan mekaniknya dan membiarkannya terhubung ke ponsel. Sesaat kemudian,
sebuah live stream berjudul Another Overconfident Challenger muncul di platform media sosialnya. Dalam beberapa hari terakhir sejak Lundi dan Elise datang ke Dong Huang, jika lawan mereka mengizinkannya, mereka akan sering melakukan ini untuk menyiarkan pertempuran untuk meningkatkan perhatian mereka. Efek ini memang sangat bagus. Hanya dalam beberapa hari, karena kekuatan mereka yang kuat dan identitas mereka sebagai mekanik asing, mereka memperoleh lebih dari 1 juta pengikut. Pada saat itu, Elise mulai mengudara lagi. Beastamers dari Dong Huang, yang memperhatikannya, segera menerima berita itu. Sial, orang-orang ini datang ke ibu kota kuno. Di Universitas Ibu Kota Kuno, Raja Naga, dan Ksatria Naga, Yusu juga salah satu orang yang memperhatikan. Saat dia melihat sampul siaran langsung, dia dapat mengatakan bahwa ini adalah arena ibu kota kuno. Karena kesombongan dan kekuatan dari dua mekanik Shen Feng angin surgawi ini, Yusu benar-benar ingin memberi mereka pelajaran sendiri, tetapi dia belum berkembang sepenuhnya. Jika mereka datang ke ibu kota kuno, buka pintunya dan biarkan si Yu lepas dari mereka. Yusu cemas. Namun, dari kelihatannya, penantangnya sepertinya bukan si Yu. Itu adalah Beastamer yang tidak dia kenal. Yusu mengungkapkan ekspresi penyesalan. Pada saat yang sama, dia khawatir tentang Beastamer ini. Lagi pula, Landy ini sangat kuat. Ibu kota iblis, klub gelap. Karena dia telah menjawab tantangan si mekanik Gemini, Zhou Yun juga menggunakan akun alternatifnya untuk memperhatikan pergerakan mereka. Dia juga menerima pengingat siaran mereka segera dan mengkliknya. Ini sangat mengesankan. Setelah memasuki saluran siaran langsung, dia segera membuka mulutnya lebar-lebar dan mengungkapkan ekspresi terkejut.